Materi pada siang hari atau materi bekam. Saya sudah memperkenalkan diri, namanya Tibun Nabawi Nasional, tergabung trainer di PBI, di LKHI, di ICHI juga, Kementerian Indonesia. Saya pernah menjadi trainer di sana, dan alhamdulillah lisensinya masih ada, jadi diperbolehkan untuk bisa mengajar. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hijamah atau bekam. Ya, sudah kelihatan ya screen-nya ya? Screen-nya sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik. Kalau sudah, saya langsung ke materi pertama. Materi pertama tentang definisi bekam. Ya, bekam itu al-hijamatu tastakhrijud dam min nukhil jil. Jadi bekam itu adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kulit perifer apa? Kulit terluar atau kulit ari. Ya, jadi bekam itu harus ada ini, ada pengeluaran darah. Maka bekam yang tidak mengeluarkan darah bukan disebut bekam, tapi hanya cup terapi saja, kop-kopan saja. Karena bekam itu harus ada pengeluaran darah. Darahnya ya darah yang mana? Darah statis, darah kotor, darah rusak yang ada di bagian bawah kulit perifer, yang ada di bagian bawah kulit ari. Itu yang dikeluarkan. Maka itulah yang disebut dengan bekam. Ya, jadi sekali lagi, bekam sunnah itu adalah bekam yang mengeluarkan darah, Bapak Ibu ya. Bukan bekam yang hanya kop-kopan saja. Bekam yang mengeluarkan darah. Walaupun sekarang ada aturan bahwa yang melakukan proses invasif, melakukan proses perlukaan itu hanya D3 kesehatan, pembekam yang bukan dari nakes itu tidak boleh melakukan proses bekam dengan mengeluarkan darah. Tapi tetap kita berkeyakinan bekam yang mengeluarkan darah adalah bekam sunnah, bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita berkeyakinan bahwa kita melaksanakan terapi bekam itu bukan hanya sekedar terapi kesehatan, tapi menjalankan perintah agama. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana negara harus menjamin kebebasan pemeluk agama di setiap kebebasan memeluk agama gitu maksudnya. Karena bekam adalah menjalankan perintah agama, maka harus dilakukan proses pembekaman dengan mengeluarkan darah. Itu bekam sunnah. Karena menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-hijamatu tastakhrijud dam min nukhil jil, mengeluarkan darah ya melalui kulit terluar, kulit perifer, gitu. Maksudnya kulit ari gitu ya. Itu yang pertama, pengertian bekam. Yang kedua, disempurnakan oleh beberapa ulama, jadi bekam itu adalah proses pengeluaran darah dari kulit melalui pengisapan, kemudian perlukaan ringan pada kulit, kemudian pengisapan kembali sehingga darah keluar. Nah, jadi ada 3 tahapan ya dalam bekam itu. Pertama, pengisapan dulu. Dihisap dulu ya. Pengisapan dulu oleh kop, kemudian pengeluaran darah, perlukaan. Perlukaannya boleh menggunakan lanset, ya jarum, boleh menggunakan torehan bisturi, pisau bedah khusus yang dilakukan untuk membekam. Baru dilakukan pengisapan kembali sampai benar-benar darah statisnya keluar dan berhenti. Ya, di sini sudah jelas bahwa bekam itu pengisapan, pengeluaran darah, dan pengisapan kembali. Ya, itu harus kita pahami dulu. Jadi kalau tanpa pengisapan hanya pengeluaran darah saja itu bukan bekam. Karena ada kan terapi-terapi yang hanya mengeluarkan darah dari pembuluh darah yang namanya fasdu itu kan itu bukan bekam, beda. Ada juga terapi yang mengeluarkan darah dengan lintah, ya tetap itu namanya terapi lintah, bukan bekam. Karena bekam itu harus ada 3 tahapan ini, pengisapan, pengeluaran darah, dan pengisapan kembali. Itu yang namanya bekam. Dan di bahasa Inggris namanya cupping terapi. Memang terapi menggunakan mangkok. Cup itu kan mangkok ya, gelas, tapi menggunakan gelas atau mangkok dan harus ada pengeluaran darah. Kalau ada bahasa Arabnya jelas di sini hijamah ya. Nah, hijamah tuh ya, yakhrujud dam min jil anit tariqat. Ya, jadi pengeluaran darah melalui pengisapan, kemudian perlukaan, syartoh ya, tastazid, kemudian pengisapan kembali sampai darah keluar. Itu yang kita pahami dulu ya. Jadi tidak ada bekam yang maksudnya bekam kering. Kita mengenalnya bekam sunnah, yaitu bekam yang mengeluarkan darah. Ya. Terus yang selanjutnya, nah inilah bagian kulit yang dilukai pada saat pembekaman. Jadi cuma bagian kulit ini saja yang dilakukan proses pembekaman. Karena kalau sudah masuk ke daerah sini, ini sudah ada pembuluh darah dan darah statis, darah rusak itu sudah tidak di sini.
sudah tidak di pembuluh darah, tapi sudah terbuang dari pembuluh darah dan mengendap di bagian bawah kulit. Di sini ya, di sini perlukaannya. Untuk mengeluarkan darah itu di sini. Oke. Kelihatan ya, gambar kulitnya kelihatan? Ini epidermis, dermis, dan subcutaneous layer, atau mungkin kita sebutnya endodermis. Jadi perlukaan bekam itu hanya di bagian ini saja. Nah, sekarang setelah kita tahu definisi bekam, kita juga harus tahu sejarahnya. Karena kita tidak mungkin melakukan terapi kalau kita tidak tahu kapan bekam itu dilakukan, kapan sejarah bekam itu bisa dilaksanakan, mulai dilaksanakan, dan bagaimana dulu bekam itu diturunkan gitu. Ya, bagaimana bekam itu dulu dirisalahkan, disyariatkan. Yang pertama, bekam pada saat Mesir kuno dan Cina kuno sudah ada. Nah, tadi ya, melakukan proses pembekaman lawan jenis itu memang sudah dilakukan dari dulu. Ini contohnya orang-orang Cina kuno, karena memang tidak beragama Islam, mereka membekam lawan jenis seenaknya saja gitu. Tapi kalau kita yang menggunakan syariat Islam, maka harus ada aturan tidak boleh membekam lawan jenis. Ya, kecuali yang mahram. Kalau yang mahram silahkan. Kita membekam suami kita, istri kita silahkan. Orang tua kita itu boleh, saudara kita ya itu masih boleh. Tapi kalau bukan muslim itu nggak boleh, tetap nggak boleh aturannya. Tidak ada lagi darurat syar'i untuk hal itu gitu ya. Pada masa Cina kuno, Mesir kuno gitu ya, di Babilonia, terus di Tiongkok itu ada, ya, ada terapi bekam, terapi pengisapan darah itu ada. Makanya di film Karate Kid kan, di film Karate Kid Jackie Chan mengobati muridnya dengan bekam, karena di masa Cina kuno itu ada. Bekamnya yang gimana? Bekam yang dipanaskan, tap yang dipanaskan ditempelkan ke kulit si muridnya gitu waktu itu. Jadi ada, memang sudah ada dari zaman Cina kuno terapi bekam, makanya Jackie Chan sampai melakukan itu gitu, memperlihatkan itu bahwa bekam sudah ada. Ya. Tapi nah ini yang menjadi penjelasan lebih detail. Tapi kita sebagai umat Islam meyakini bahwa bekam itu disyariatkan ketika terjadinya Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Di sini jelas hadisnya, ma mararta lailatul asra bi bimalai ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Tidaklah aku berjalan di hadapan para malaikat pada malam aku diisrakan, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Dan selain diperintahkan ini oleh para malaikat, malaikat itu mencontohkan cara membekamnya. Pertanyaan saya, malaikat terbuat dari apa? Nur, cahaya. Nur, cahaya. Kalau malaikat terbuat dari cahaya, mengapa mereka harus berbekam? Mereka tidak punya darah. Ya jelas untuk memberikan contoh kepada Rasulullah bahwa beginilah cara membekam. Karena kalau kita melihat bagaimana malaikat terbentuk, bagaimana malaikat diciptakan, itu sudah tidak perlu lagi menggunakan tidak mungkin mereka sakit gitu ya, karena malaikat itu terbuat dari nur, bukan seperti kita yang terbuat dari tanah, terbentuk dalam beberapa tulang, daging ya, darah gitu. Tapi kan malaikat terbuat dari nur, cahaya, jadi nggak mungkin mereka terkena penyakit, nggak mungkin mereka punya darah. Jadi bekam yang mereka perlihatkan itu benar-benar hanya untuk hanya untuk memperlihatkan kepada Rasulullah cara berbekam yang benar. Karena mereka menyampaikan ini, ya Muhammad mur ummatuka bil hijamah. Dan pertanyaan satu lagi, kenapa para malaikat yang menyampaikannya? Padahal pada saat itu Rasulullah akan bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha pada saat Isra Mi'raj. Kenapa harus para malaikat? Kenapa nggak langsung saja Allah yang menyampaikan? Karena kalau Allah langsung yang menyampaikan, maka hukum berbekam nantinya akan menjadi wajib, seperti wajibnya perintah sholat. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, maka diturunkanlah risalah bekam ini melalui lisan atau melalui ucapan para malaikat. Supaya hukumnya apa? Supaya hukumnya sunnah. Kalau langsung Allah yang menyampaikan, ya Muhammad berumataka bil hijamah, pasti hukumnya wajib. Setiap orang, setiap umat muslim harus berbekam. Ya,
Allah tapi maha tahu, Allah maha bijaksana. Jadi cukuplah para malaikat saja yang menyampaikan supaya hukumnya tidak menjadi wajib lagi gitu. Nah, jadi bekam bagi kita umat Islam, umat Muslim diturunkan oleh Allah pada saat Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj mereka diperlihatkan bekam yang benar dan baik ya, supaya umat Rasulullah itu tahu cara berbekam. Soalnya kan Rasulullah sendiri pun dibekam, beliau sendiri yang mengatakan bekam saya di titik ini, titik ini, titik ini. Bekam saya di titik umum muhid, bekam saya di titik komah 2, bekam saya di titik katifain, akhdain, yafuk, hamma, semuanya gitu. Itu yang dicontohkan oleh para malaikat itu seperti itu kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah langsung mencontohkan itu kepada para sahabat, kepada para pembekam-pembekam yang ada di zamannya, dan akhirnya jadilah yang dinamakan titik bekam sunnah. Ya, titik bekam sunnah karena memang Rasulullah langsung menyampaikannya. Kalau kita teliti lagi, kalau kita telaah lagi gitu ya, Rasulullah untuk ilmu kesehatan itu terbatas, jangankan untuk bisa membekam, jangankan untuk mengetahui anatomi tubuh. Bahkan beliau saja tidak bisa membaca. Tapi begitu menjelaskan tentang khasiat bekam, begitu menjelaskan tentang titik bekam, luar biasa. Mungkin dokter sekalipun kalah. Bukan mungkin, pasti kalah. Karena ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, ya, baik itu ilmuwan Islam ataupun ilmuwan non-Muslim, titik-titik bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sangat bermanfaat. Contohnya, titik kahil itu dalam satu hadis bisa menyembuhkan sampai 72 jenis penyakit. Begitu dicek sama ilmuwan yang dari barat ya, luar biasa, itu terbukti. Bukan cuma 72 jenis penyakit, ratusan penyakit bisa sembuh dengan satu titik bekam saja. Itu titik kahil. Penjelasan ilmiahnya gimana? Penjelasan ilmiahnya ternyata satu titik itu, titik kahil itu adalah pertemuan 5 meridian tubuh. Lambung, liver, limpa, jantung, dan paru. Makanya begitu itu di bekam titik itu, titik al-kahil itu ya, di titik punuk di sini. Ya. Yang ini itu langsung 5 meridian tubuh itu akan langsung terstimulus, terangsang untuk bisa memperbaiki diri. Makanya langsung berbagai jenis penyakit bisa terkurangi. Jadi itu bekam dicontohkan oleh oleh para malaikat kepada Rasulullah untuk bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh umatnya. Ya, insya Allah kita termasuk umatnya di akhir zaman yang akan menyertai beliau masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya Allah, rabbal alamin. Jadi sejarah bekam itu setelah masa Cina dan Mesir kuno, Rasulullah memberikan contohnya secara langsung yang benar ketika selesai Isra Mi'raj. Ya. Jadi kapan bekam diturunkan? Pada saat Isra Mi'raj. Makanya tanggal 27 Rajab oleh hampir seluruh pembekam yang ada di dunia diperingati sebagai Hari Bekam Internasional. Tanggal 27 Rajab ya. Yang berikutnya, sebentar. Setelah Isra Mi'raj, para ilmuwan mulai dari ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Zahrawi, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang keunggulan atau keistimewaan berbekam. Ya, Ibnu Sina dalam bukunya The Canon of Medicine ya, kitab At-Tib ya, itu menjelaskan tentang khasiat bekam luar biasa. Al-Zahrawi seorang ahli bedah terkemuka ya, beliau bapaknya bedah internasional, menyampaikan juga hasilnya dalam bukunya ya, Liman Al-Jazan At-Toyif. Jadi ilmu kedokteran bedah dunia, di sana dijelaskan juga tentang bekam. Ibnu Al-Nafis juga sama ya, beliau seorang direktur dari rumah sakit pertama ya yang ada di Kairo, menjelaskan juga tentang bekam. Apalagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, seorang fuqaha ya, seorang ahli fikih, juga ahli kesehatan, itu pun menjelaskan tentang khasiat bekam yang luar biasa. Tidak terbayangkan sebelumnya oleh orang-orang yang dibekam dan orang-orang yang membekam. Jadi setelah Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, menyampaikan kepada para sahabat tentang berbekam, para sahabat itu nggak diam, langsung mereka mencari referensi apa yang diucapkan Rasulullah itu dari segi ilmuwan, dari segi ilmiahnya apa gitu. Bukan mereka tidak yakin, tapi ingin memperkuat argumen ketika nantinya berhadapan dengan orang-orang yang berfaham non-Muslim gitu, yang berbeda akidahnya. Kemudian setelah para ilmuwan yang dari Muslim ya
Ada yang namanya Robert W. Anderson dari Inggris langsung menyatakan 100 disease tried by acupuncture therapy. 100 disease treated by acupuncture therapy. 100 jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi bekam. Luar biasa. Itu bukunya sekitar abad ke-18. Sementara Rasulullah abad ke-14 abad yang lalu, berarti sekitar kalau abad ke-18 sekitar 16 abad yang lalu. 12 abad yang lalu gitu. Ya. Jadi sangat luar biasa khasiat tentang bekam ini sampai seorang ilmuwan dari luar negeri dari Inggris ya yang notabene non muslim mengakui bahwa bekam itu bisa menyembuhkan sampai 100 jenis penyakit. Dan ternyata setelah diteliti lagi sekarang lebih dari 100 jenis penyakit. Ya. Nah, ini contoh berbekam pada saat kekuasaan Romawi kuno. Seperti ini. Sama menggunakan menggunakan cup, tapi cupnya cup logam yang dipanaskan dulu baru ditempelkan ke kulit supaya menghisap. Ya. Dalil-dalil tentang bekam itu perlu kita tahu ya bahwa kenapa bekam itu disebut sunnah, karena memang ada dalil-dalil sunnahnya, hadisnya yang menyatakan keutamaan berbekam, Rasulullah pun berbekam dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kita melakukannya, insya Allah kita sedang menjalankan sunnah Rasul. Ini yang pertama, asifa api salasatin sarbatin asal sarbatin mihjam au kaitenar. Wah ini anha umati anil kai. Yang pertama kita tahu dulu bahwa dari hadis Sahih Bukhari Rasulullah menyatakan kesembuhan terdapat dalam 3 hal, yakni minum madu, berbekam, dan kai, sundutan besi panas. Tapi aku melarang umatku, mohon maaf ada kendaraan yang cukup berisik, tapi aku melarang umatku melakukan terapi kai. Ya, kenapa? Karena dengan kai selain manfaatnya ada, madaratnya pun lebih banyak, sehingga tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Yang pertama itu. Yang kedua, dalil tentang bekam itu adalah yang tadi ya ini bahwa Rasulullah membawa syariat bekam itu pada saat Isra Mi'raj. Jadi luar biasa ya. Yang ketiga, khairu ma tadawaitum bil hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang terbaik adalah berbekam. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya sahih dan bahkan banyak yang mutawatir gitu. Masya Allah ya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk kita melaksanakan terapi bekam. Tidak ada lagi keraguan karena dari segi hadisnya sudah jelas, dari segi penelitian ilmiahnya pun sudah jelas bahwa bekam itu berkhasiat. Nah, selanjutnya adalah waktu terbaik berbekam. Kapan waktu terbaik berbekam? Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma tahtajimuna fihi sabatin asar wa tis'a asar wa ikhda wa isrin. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pengobatan berbekam yang kalian lakukan adalah pada tanggal 17, 19, 21. 17, 19, 21 di bulan Hijriyah. Ingat ya, di bulan Hijriyah. Nah, setiap tanggal 17, 19, 21 itu menjadi tanggal sunnah berbekam, karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini. Terus apa khasiatnya? Kok Rasulullah sampai menyampaikan ini? Ternyata darah kita yang notabene cairan, begitu menghadapi gravitasi bulan, tanggal 17, 19, 21 itu bulan lagi di atas, begitu menghadapi itu, darah kita pun pasang. Dan begitu darah kita pasang, toksin-toksin yang ada di bagian bawah, bagian bawah darah itu naik ke atas. Kalau kita bekam, itu akan luar biasa hasilnya. Ya, itu yang pertama. Jadi tanggal 17, 19, 21 itu tanggal terbaik berbekam, tanggal sunnah berbekam. Yang berikutnya, dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW meminta hijamah ketika beliau sedang melaksanakan ihram dan beliau meminta hijamah kepada seorang ketika sedang berpuasa. Ya, jelas ya, pada saat berpuasa itu tidak membatalkan bekam. Jadi nanti kalau misalkan pada saat bulan Ramadan akan melaksanakan bekam, bekam aja, karena tidak akan membatalkan puasa. Terus bagaimana hadis yang menyatakan bahwa yang berbekam pada saat bulan berpuasa itu batal? Itu tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya lagi sangat lemah, ya baik itu si pasiennya, sehingga kalau di bekam itu bisa mengakibatkan batal puasanya, maka dua-duanya akhirnya batal. Tapi kalau kondisinya insya Allah fit, tidak terhalang, ya tidak terganggu, begitu dibekam pada saat saum, insya Allah justru mendapatkan double impact dari khasiatnya.
ya akan mendapatkan khasiat ganda dari berbekamnya itu. Karena pada saat berpuasa, pencernaan kita itu istirahat, Bapak Ibu. Pencernaan kita istirahat, dan tenaga, energi yang ada di dalam tubuh kita itu fokus untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Ya. Oleh karena itu, begitu berbekam saat saum, insya Allah akan membantu proses penyembuhan dari berbagai macam jenis penyakit. Contohnya, kalau orang yang biasa sakit mah, menjalankan saum dan dibekam, justru biasanya mahnya sembuh. Insya Allah. Ya. Nah, sekarang saya akan share dulu nih. Saya akan share dulu sebelum kontraindikasi bekam, bagaimana cara membekam ya. Supaya lebih jelas dulu ya. Bapak Ibu dilihat yang baik dan benar. Kita harus juga kita mengetahui di dalam untuk sendiri saja ya. Misalkan berapa jumlah filmnya yang tiga wajah dan kelompok bisa saya berikan. Yang pertama ini dua di akhir approach. Tepatnya di leher asli itu di leher di bunuh. Masih arti 5 atau hasil kiri dan tepatnya di bahu kan. Di bawah semua itu lanjut berikan berarti di bagian ini adalah yang paling utama kita di bawah di kanan. Ingat, yang boleh menyentuh pasien hanya misalnya yaitu untuk mengisap tapi sembuh tidak dikasih. Kenapa ke sini ya? Ke close, maaf. Maaf ya, sebentar. Saya akan coba share screen lagi. Maaf sebentar ya, agak sedikit. Jadi tadi sudah kita sama-sama lihat proses pembekaman proses sebelum berbekam ya. Yang pertama kita harus tahu dulu nama-nama titik bekam, khasiat dan yang lainnya sehingga secara tepat titiknya. Oh, kalau keluhannya ini, maka titiknya ini gitu ya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan operasi tiga pada saat proses Oke. Sebelum kita lanjutkan share screen-nya, silakan barangkali dari video yang baru saja kita lihat ada yang mau tanyakan dulu tentang proses pembekaman. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan atau mau disampaikan terkait video tentang bekam barusan. Untuk titik kotonul alawi sama suflanya belum dijelaskan ya Pak ya? Yang mana Bu? Mohon maaf. Sebentar, titik lupa saya juga namanya apa ya? Sebentar saya buka buku dulu. Oke, saya jawab dulu ini ya, yang di chat dulu ya, yang bertanya. Untuk pengisapan plasma berapa menit? Suara tidak kedengaran. Di sini hujan deras. Oh, Masya Allah ya. Sama Bu ya. Baik itu yang pertama, pengisapan pertama itu 3-5 menit. Pengisapan darah itu juga sama, 3-5 menit. Pengisapan plasma juga sama, 3-5 menit. Jadi kalau dikalkulasikan sekitar 15 menit lah. Kalau masing-masing 5 menit ya. Sama, jadi 3-5 menit. Oke.
Jadi mungkin Bu Lestaningsih mungkin. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Sebelum proses memekam itu, apakah tubuh perlu direlaksasi dengan cara bekam luncur dulu atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke. Terkait dengan bekam luncur itu sebetulnya metode tambahan saja, Bu ya. Kita sebelum membekam boleh dengan bekam seluncur, boleh dengan sebat rotan, boleh dengan tutup punggung, boleh dipijat juga gitu ya. Itu dipersilakan. Jawabannya tadi saya tunjukkan itu adalah proses hanya untuk membekam saja. Kalau sebelum membekam dengan metode-metode yang lain dipersilakan juga, selama bisa membantu bisa membantu keberhasilan titik bekam, ya. Bisa membantu proses titik bekam gitu, proses pembekaman. Contohnya tadi dengan bekam seluncur kan itu membantu relaksasi otot supaya darah lebih lebih banyak mengeluarkan toksin ya, lebih banyak mengeluarkan toksin. Itu insya Allah bisa gitu. Sangat bisa. Dipijat dulu supaya sama ototnya rileks, aliran darahnya lancar. Jadi begitu dibekam keluar darahnya maksimal, itu juga bisa gitu. Jadi untuk terapi pra-bekam yang memang berhubungan itu dipersilakan. Ada kan yang pakai sebat rotan dulu gitu ya, itu diperbolehkan juga gitu ya. Oke, iya. Itu Bu Mama Era itu ya. Silakan aja kalau mau bekam seluncur dulu bagus juga kok. Iya. Baik. Untuk ini pertanyaan di chat lagi ya dari Ibu. Nah, saya bisa perbesar dulu supaya kelihatan jelas ya. Oh, Qotnul Alawi dan Qotnul Sufla ya. Ini pada dasarnya sih sama dengan Dhohril A'la dan Dhohril Dhohril A'la dan Dhohril Wasali. Jadi bagian punggung bawah dan punggung atas gitu ya. Nanti insya Allah dijelaskan di penjelasan tentang titik bekam ya. Karena mungkin ada beberapa yang menyebutkan namanya berbeda, kayak ini Qotnul Alawi, Qotnul Sufla gitu ya. Ada yang menyebutkan Dhohril A'la, Dhohril Wasali gitu. Ada macam-macam penyebutannya gitu ya. Ada juga yang menyebutkan titik-titiknya Dhohril aja gitu, bagian punggung saja gitu. Itu berbeda-beda penyebutan saja. Ya. Kalau di sini mungkin tadi saya menyebutkannya titik al-warik, titik belikat gitu ya. Sama saja sebetulnya. Ya. Terus dari Ibu Ria Hamdani, bagaimana cara menentukan titik bekam yang tidak dijelaskan? Apa ada cara mengukurnya supaya titik-titiknya tepat? Oke. Untuk titik bekam yang tadi dijelaskan, sebetulnya di dalam kaidah bekam itu yang paling utama itu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, Dhohril A'la, Dhohril Wasali, Qotnul Alawi, Qotnul Sufla, itu di punggung atas, punggung bawah. Titik al-kahil sendiri pun panjang gitu ya, dari mulai vertikal 7 sampai ke torakal 7 gitu, panjang juga gitu. Tapi kalau saya secara pribadi dengan beberapa kaidah bekam yang sudah dilaksanakan, itu lebih suka kalau titik bekam itu disesuaikan dengan anatomi tubuh, Bu. Contohnya misalkan yang bermasalah titik yang bermasalah organ jantung misalkan, maka pembekaman yang paling tepat adalah di titik Dhohril, di titik punggung yang berdekatan dengan jantung. Makanya kalau misalkan kita berhubungan dengan anatomi, itu akan lebih pas gitu. Dan selama anatomi itu pun ada anjurannya dari Rasulullah gitu. Contohnya kalau tadi ya, ada titik ginjal, ada masalah pada ginjal, maka titiknya adalah titik pinggang. Pinggang itu kalau dalam bahasa dalam titik sunnahnya namanya Dhohril Wasali, bagian punggung bawah gitu. Itu silakan aja gitu. Ambil yang di situ karena Rasulullah sendiri menyebutkan titik punggung itu panjang. Ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan, ada yang menyebutkan Qotnul Alawi, Qotnul Sufla, Dhohril Wasali, Dhohril A'la gitu ya. Itu macam-macam dari para ulama. Jadi kalau lebih tepatnya sih menurut saya gitu ya, untuk lebih tepatnya lebih baik dibekam titik sunnah yang lebih mudah. Titik-titik yang tadi disebutkan nanti insya ada di modul ya. Kemudian ditambah dengan titik-titik yang berhubungan dengan anatominya, dengan organ tubuhnya. Ya, itu ya, Bu Ria ya, untuk mengukurnya supaya titik-titik yang tepat. Lebih tepat lagi kalau kita sesuaikan dengan organ tubuh yang sedang bermasalah. Tubuh kita itu, tubuh manusia itu
pas seperti kulkas. Jadi kalau depannya itu hanya bagian ini saja, hanya bagian cover saja, mesinnya di belakang. Makanya Rasulullah mencontohkan titik bekam itu di belakang, hampir semuanya di belakang. Tinggal kita arahkan. Oh, ini liver. Liver itu tadi sebelah kanan, agak ada sedikit ke kanan dari lambung. Tinggal ambil aja titik itu. Insya Allah itu berhubungan dengan liver. Oh, ini jantung. Jantung itu di dada sebelah kiri. Tinggal ambil belikat kiri untuk pemakamannya. Itu lebih simpel. Ya, dan insya Allah akan lebih berkhasiat itu. Karena titik yang di belakang tadi semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Terus untuk Ibu Lestari ya, Bu Lestari Ningsih, titik untuk nyeri head di mana saja, berapa kali pembekaman dan hari keberapa menstruasi. Oke. Perempuan yang lagi head memang itu salah satu kontraindikasi berbekam. Jadi untuk perempuan yang lagi hari pertama head dan head lagi banyak-banyaknya, memang tidak dianjurkan dibekam. Karena khawatir malah menimbulkan anemia nantinya. Kita sedang keluar banyak-banyaknya nih darah head. Kita bekam juga dan banyak juga keluarnya. Khawatir terkena anemia. Makanya tidak dianjurkan untuk dibekam untuk yang hari pertama head dan lagi banyak-banyaknya. Boleh dibekam mungkin di hari ketiga, keempat atau sampai ketujuh yang mungkin sudah sedikit lah pengeluaran darah headnya, itu sudah boleh. Dan lebih amannya lagi sih kalau sudah tidak head, lebih aman. Ya, lebih amannya kalau sudah tidak head. Makanya kalau untuk yang head lagi banyak-banyaknya tidak dianjurkan. Nah, untuk titik nyeri head itu nanti akan ada namanya titik alkiton atau di tulang ekor. Ya, titik tulang ekor itu bagus untuk masalah kewanitaan ya, reproduksi, dan masalah menstruasi itu bagus sekali. Ada tambah dengan titik yang berhubungan dengan ginjal juga di sekitar pinggangnya, itu bagus juga. Insya Allah itu boleh dilakukan sebulan 2 kali juga nggak jadi masalah kalau titik itu ya, Insya Allah. Bahkan akan lebih terasa khasiatnya gitu. Jadi untuk nyeri head, silakan titik itu Bu ya, alkiton plus di pinggang, zohril basali, bagian punggung bawah. Ya. Terus dari Pak Ardi, untuk pemula bagaimana cara untuk membekam diri sendiri? Apakah ada efeknya jika tidak tepat titik sunahnya? Pertama, untuk pemula saya kemarin mengajarkan beberapa santri untuk membekam diri sendiri itu adalah tangan, Pak. Tangan ya, baik punggung tangan ataupun di bagian depannya, ya, bagian sini atau bagian sini itu silakan bekam di situ dulu untuk pemula. Untuk apa? Untuk mengetahui rasanya. Rasa sedotannya seperti apa, rasa perlukaannya seperti apa, sehingga kalau misalkan nanti ada terasa gitu, oh segini kekencengan, oh segini terlalu sakit menusuknya gitu, kita sudah bisa memperkirakan ke orang lain pun kurang lebih sama gitu. Jadi untuk pemula silakan bekam di titik di tangan saja supaya lebih bisa menyesuaikan nantinya ya. Silakan di situ. Efeknya kalau tidak tepat titik sunnah, memang kalau efek secara fatal tidak terlalu ada. Memang ada beberapa titik-titik yang bisa mengakibatkan kontraindikasi, tapi tidak terlalu banyak juga, hanya beberapa titik saja yang memang ada kontraindikasi seperti itu. Makanya kalau memang tidak tepat titik sunnahnya, sebetulnya yang paling terasa itu adalah khasiatnya tidak maksimal. Kalau efek negatifnya kecil lah. Ada beberapa, cuman kecil, tidak terlalu banyak. Ya. Jadi silakan lakukan saja pembekaman, terutama ke orang-orang terdekat. Bekam saja titik sunnah, insya Allah itu aman. Ya. Kalaupun khasiatnya kalaupun tidak tepat, misalkan orang yang punya keluhan A, kita malah mengambil titik B, gitu ya, titik C, titik D, misalkan. Ya paling itu tidak akan terasa khasiatnya secara maksimal. Walaupun dari segi kontraindikasi tidak terlalu terasa juga gitu. Ya. Dari Bu Ria lagi, yang saya dengar pada titik al-kahil kalau tidak tepat titik bekamnya ada kontraindikasinya. Sebetulnya kalau titik al-kahil itu panjang Bu ya. Cervical 7 sampai torakal 7 itu panjang. Jadi boleh sebetulnya semuanya. Dan ada yang menjelaskan juga titik al-kahil itu bisa sampai menyembuhkan 72 jenis macam penyakit. Ya. Selama titiknya tidak terlalu jauh dari situ, insya Allah aman. Yang tidak tepat itu kalau terlalu ke atas sampai ke bagian kepala belakang yang bukan titik koma 2. Titik yang di bawah koma 2 ini yang bagian ini kepala yang ini yang lembeknya di sini nih. Itu kalau di studi bekam memang agak riskan.
bukan garisan tapi berbahaya kalau di situ. Karena itu berhubungan dengan otak kecil. Nanti kalau kita bekam di situ, itu bisa mengakibatkan kepikunan. Bisa mengakibatkan kepikunan kalau di bagian kepala belakang di bawah koma 2. Koma 2 itu kan bagian yang paling menonjol di bagian kepala belakangnya, tulangnya. Nah, di bawahnya kan lembek ya. Nah, itu tidak boleh dibekam kalau di situ. Tapi kalau kahil, dari mulai tulang yang paling menonjol di bagian leher belakang sampai ke bawah, itu insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Jadi kontraindikasinya sebetulnya tidak terlalu parah sih. Tidak, bahkan kalau misalkan kita membekam harusnya di kahilnya kahil 1 misalkan di titik cervical 7. Tapi kalau kita terlalu ke bawah, enggak sih, enggak masalah gitu. Paling itu aja, khasiatnya tidak terasa maksimal gitu ya. Baik. Sekarang saya akan lanjutkan dulu dengan materinya dulu ya. Sebelum kita ke diskusi lagi ya. Setelah tadi kita mudah-mudahan tadi soalnya ini silakan di kontraindikasi bekam dengan keluhan anemia, kurang darah. Kurang darah itu, jadi kalau anemia itu tidak boleh dibekam. Orang yang kurang darah kalau dibekam khawatir malah ngedrop karena darahnya berkurang secara drastis, itu bahaya. Jadi orang-orang yang kena anemia jangan dibekam, hati-hati ya. Anemia dengan tekanan darah rendah itu beda. Makanya kalau kita membekam orang yang tekanan darah rendah, kita lihat wajahnya. Kalau wajahnya masih tidak terlalu pucat, insya Allah aman. Kelopak matanya juga tidak terlalu pucat, insya Allah aman. Tapi kalau sudah wajahnya kelihatan pucat, terus kelopak matanya kelihatan pucat banget, itu sebaiknya jangan dibekam dulu. Kasih dulu madu hangat supaya volume darahnya lebih stabil dulu. Ya, jadi pasien dengan keluhan anemia itu sebaiknya jangan dibekam. Yang kedua, wanita saat haid hari pertama atau sedang banyak keluar darahnya. Nah ini tadi yang saya jelaskan. Kalau lagi pertama atau lagi banyak-banyaknya, itu tidak boleh dibekam terlebih dahulu, Bu. Tunggu sampai darahnya benar-benar sedikit, ataupun lebih baik tunggu setelah dia tidak haid. Ya, sampai berhenti masa haidnya. Yang berikutnya, wanita hamil pada trimester pertama itu juga tidak boleh dibekam karena seluruh nutrisi yang ada di dalam tubuhnya dibutuhkan untuk pembentukan janin. Kalau kita ganggu, khawatirnya suplai nutrisi ke janin terganggu juga. Makanya untuk trimester pertama jangan dulu dibekam. Setelah trimester kedua ya, bulan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9 itu boleh dibekam. Itu pun diusahakan jangan di titik-titik yang berhubungan dengan rahim. Jangan di alkiton, jangan di pinggang ya, jangan kalau misalkan untuk yang sedang hamil. Silakan dibekam di titik-titik yang lain, tentunya di katifain, di kahil, di alakdain itu boleh. Tapi untuk yang di alkiton, terus di pinggang, walaupun sudah masuk ke bulan ke-4, ke-5, ke-6, itu sebaiknya jangan dibekam dulu. Ya, jangan dibekam dulu. Maka sebaiknya kalau misalkan nanti kita membekam orang yang hamil, perempuan hamil, sebaiknya tunggu setelah dia masa nifasnya selesai dulu. Insya Allah aman. Ya. Walaupun di usia kehamilan 4, 5, 6 boleh, tapi tadi jangan di titik yang berhubungan dengan janin, dengan rahim. Ya. Yang berikutnya, pasien yang baru selesai makan, belum 1 jam selesai makan, jangan dibekam dulu. Kenapa? Karena pada saat dia makan, ingat ya, pada saat dia makan, energi itu digunakan untuk mencerna makanan. Energi yang ada di dalam tubuh itu digunakan untuk mencerna makanan. Makanya pasti terasa ngantuk, terasa lemas kalau habis makan itu karena energi digunakan dulu sebagai untuk mencerna makanan. Nah, kalau kita bekam pada saat energi digunakan untuk mencerna makanan, maka energi akan terbagi dengan pembentukan darah baru pasca bekam. Jadi kemungkinannya ada 2. Pembentukan darah barunya yang tidak maksimal karena energi terbagi. Yang kedua, pencernaannya pun tidak maksimal. Kalau pencernaannya tidak maksimal, maka kemungkinan besar dia akan muntah. Makanya yang baru selesai makan, belum 1 jam makan, jangan dibekam dulu. Kalau mau dibekam, silakan nanti setelah 2 jam. 2 jam makan baru boleh dibekam ya. Yang berikutnya, pasien dengan keluhan hipertensi maligna. Apa keluhan hipertensi maligna? Keluhan hipertensi maligna itu adalah hipertensi yang terjadi sekaligus. Ya, contohnya misalkan di sini Pak Ardi biasanya tensinya 120, 130 maksimal gitu ya. Tiba-tiba pada saat mau dibekam, jadi 160. Nah, itu jangan dibekam. Kenapa? Karena kemungkinan titik itu angka 160 itu terjadi karena Pak Ardi panik, Pak Ardi takut mau dibekam. Sementara pasca bekam jantung itu tekannya lebih cepat. Jantung itu tekannya lebih kencang, ya, karena dia sedang bekerja membentuk darah baru. Otomatis tensinya naik dulu. Dia sudah tinggi nih, naiknya, ditambah tinggi lagi. Pembuluh darahnya nggak siap, pecah pembuluh darah. Nah, itu yang dikhawatirkan.
Jadi kalau tensi darah lagi tinggi itu berarti dia sedang sindrom panas. Kita jangan langsung melakukan pembekaman yang bisa menimbulkan panas tubuh juga. Ya, jadi setelah dibekam itu energi itu dipakai lagi tuh. Jadi tubuh panas dan jantung detaknya kencang lagi karena memang sedang membentuk darah baru. Makanya kalau kita bekam, khawatir nih kalau yang hipertensinya maligna pecah pembuluh darahnya. Ya, jadi sekali lagi hipertensi maligna itu adalah hipertensi atau tensi darah yang tinggi akibat yang terjadi karena seketika gitu. Mungkin karena takut, mungkin karena kecapean, mungkin karena panik dan lain sebagainya, atau karena emosi gitu ya, karena marah-marah, itu jangan dibekam. Ya, sekali lagi untuk yang hipertensi maligna jangan dibekam. Tunggu sampai beberapa saat kondisi darahnya turun dulu. Kita kasih dulu madu hangat supaya stabil. Kita kasih dulu air mungkin teh manis supaya stabil juga. Baru boleh kita bekam. Setelah tensinya kita amati, oh udah turun ini. Insya Allah boleh dibekam dulu ya. Pasien yang terlalu tua pun jangan dibekam. Tua di sini bukan tua usia ya, tapi tua kondisi tubuhnya. Karena saya pernah membekam pasien yang usianya 110 tahun, tapi kondisi tubuhnya masih fit. Saya bekam, alhamdulillah fit aja, sehat-sehat aja. Tapi saya pernah mendapati pasien usianya baru 40 tahun. Usianya baru 40 tahun, tapi karena sakit-sakitan, karena memang punya penyakit yang cukup mengkhawatirkan, diabetesnya sudah terlalu tinggi, sehingga dia lemas, kondisi tubuhnya nggak memungkinkan dibekam, saya nggak bekam. Ya, karena kondisi tubuhnya tidak sesuai dengan usianya. Usianya baru 40, tapi kondisi tubuhnya sudah seperti orang 60 tahun lebih. Karena sudah terlalu banyak penyakit yang ada di dalam tubuhnya yang membuat dia lemah. Ya, jadi pasien yang terlalu tua di sini adalah terlalu tua kondisinya, bukan terlalu tua usianya. Oke, keluhan diabetes mellitus yang sudah pada tahap gangren ini yang tadi ya. Jadi kita sudah sama-sama bahas dengan keluhan diabetes sudah di atas 500, itu biasanya sudah mengalami tahap gangren atau pembusukan ketika luka. Mengalami pembusukan ketika luka, akhirnya kalau kita bekam, titiknya tidak tepat, contohnya titik-titik yang jauh dari jantung, maka proses penyembuhan lukanya pun akan sangat lambat dan sangat memungkinkan terjadi gangren di situ. Jadi jangan membekam pasien yang diabetes yang sudah kondisinya di atas 500. Lebih baik hindari dulu. Ya. Yang berikutnya, pasien yang mengalami perlukaan atau misalkan kelainan kulit lokal. Contoh kelainan kulit lokal itu adalah pasien yang memiliki panu. Pasien yang memiliki panu jangan dibekam. Kenapa? Karena panu itu ada jamur di kulitnya. Begitu kita lukai, tusuk-tusuk pakai jarum atau kita pakai bisturi, khawatir si jamurnya ini masuk ke dalam kulit. Makanya kalau orang yang punya kelainan kulit lokal, panu, kadas, kurap, jangan dibekam di titik yang itu. Bekam di titik yang lainnya saja. Yang tidak ada panunya, tidak ada kadasnya, tidak ada kurapnya, ya contohnya seperti itu. Khawatir malah jamurnya masuk ke dalam kulit, itu yang dikhawatirkan. Dan yang berikutnya, pasien yang sudah sampai tahap gagal ginjal. Maksudnya sudah pasien gagal ginjal yang sudah sampai tahap cuci darah. Itu pun jangan dibekam. Karena apa? Karena orang yang sudah cuci darah itu berarti si ginjalnya tidak bisa lagi membentuk darah baru. Tidak bisa lagi merangsang tubuh membentuk darah baru. Makanya perlu transfusi. Kalau kita bekam, ya otomatis darahnya habis. Bisa ngedrop, bisa anemia dia. Ya, jadi kalau orang yang sudah mengalami gagal ginjal, ya sampai cuci darah, jangan dibekam. Sekalipun dia minta, saya nggak apa-apa dibekam, sebaiknya jangan. Sebagai bentuk kehati-hatian kita, supaya kita tidak terjadi malpraktek. Ya. Baik, mohon maaf Ibu sebentar, saya mau ke toilet dulu ya. Sebentar saya mau ada
Ya, mohon maaf Ibu ya, barusan saya ke toilet dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tadi membahas kontraindikasi bekam atau orang-orang yang tidak boleh dibekam, kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam, maka sekarang kita akan membahas daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Jadi kontraindikasi bekam adalah orang yang anemia, orang yang diabetes, orang yang hipertensi maligna, orang yang cuci darah, wanita yang sedang hamil trimester pertama, wanita yang head yang lagi banyak-banyaknya, yang baru selesai makan, itu tidak boleh dibekam dulu ya. Itu karena memang nantinya akan berdampak negatif kalau kita melakukan pembekaman kepada orang-orang tersebut tadi. Ya. Iya, boleh nanya Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau orang dengan riwayat yang lagi mengkonsumsi pengencer darah ya, darah, dan orang dengan riwayat apa namanya itu Pak, saya lupa. Yang darahnya sukar membeku itu apa ya? Saya lupa. Apakah boleh dibekam atau ada cara khusus gitu untuk penanganan bekamnya? Oke. Sudah Ibu? Ya, sudah. Saya jawab yang pertama dulu Bu ya. Untuk orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah, memang harusnya tadi di kontraindikasi itu dituliskan ya, disebutkan orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah itu sebetulnya orang yang tidak boleh dibekam juga. Karena orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah, kalau kita bekam itu dia tidak akan berhenti keluar darahnya. Terus darahnya keluar terus, tidak akan berhenti. Makanya orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah setidaknya 24 jam setelah dia mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam dulu. Contoh sekarang saya minum pengencer darah sekarang jam 2, jam 14 ya, saya mengkonsumsi pengencer darah, setidaknya saya dibekam itu besok jam 3, jam 15. Jadi setelah 24 jam jangan dibekam dulu gitu. Dengan catatan selama 24 jam itu dia tidak mengkonsumsi lagi pengencer darah. Kalau dia masih mengkonsumsi pengencer darah sebaiknya jangan dibekam. Karena kalau dibekam, khawatir tadi darahnya nggak berhenti gitu pas dibekam, nggak berhenti keluar, terus aja keluar karena encer banget darahnya. Dan biasanya kan orang yang mengkonsumsi pengencer darah itu adalah orang yang mengalami pembekuan ya, penggumpalan darah oleh kolesterol mungkin ya, dan misalkan oleh kadar gula yang tinggi gitu ya. Itu memang dia suka mengajukan pengencer darah. Makanya untuk orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah, setidaknya 24 jam pasca dia mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam dulu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang sedang yang mengalami pembekuan darah Ibu ya? Hemofilia salah tadi. Ada riwayat hemofilia gitu. Hemofilia. Nah, kalau hemofilia sebetulnya boleh dibekam hanya untuk titik-titik tertentu saja. Ya, hanya titik-titik tertentu saja. Contohnya daerah titik belikat, titik katifain itu boleh untuk menstabilkan tensi darahnya, untuk menstabilkan sirkulasi darahnya. Tapi di titik-titik yang lain ya kurang dianjurkan lah, karena khawatir proses penyembuhannya tidak terlalu maksimal karena tadi ya tekstur darahnya tidak stabil. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Silakan nanti kalau ada yang bertanya boleh via chat dulu atau mungkin boleh langsung juga nggak apa-apa. Soalnya kan kemarin saya sudah jelaskan kita lebih suka diskusi kok gitu. Kita lebih senang diskusi gitu ya. Daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Yang pertama lubang telinga, bagian bawah pun yang merupakan lubang alamiah nggak bisa dibekam. Jadi jangan membekam lubang alamiah tubuh gitu ya. Itu intinya itu ya. Yang kedua, pembuluh darah dan kelenjar limpatik itu nggak boleh dibekam. Kelenjar limpatik itu adalah mungkin kalau disebut secara kasar adalah area pertahanan tubuh. Itu terletak di bagian depan leher, di ketiak, di selangkangan. Itu bagian pertahanan tubuh, kelenjar limfatik itu ya. Jadi fungsinya untuk mencegah zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh masuk, ditahan dulu di situ. Makanya kalau kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang atau misalkan nutrisi yang tidak diterima oleh tubuh, contohnya terlalu banyak mengkonsumsi MSG, mengkonsumsi pemanis buatan, ya, pewarna buatan, perasa buatan gitu ya. Biasanya suka ada benjolan di sini. Di bagian leher depan suka ada benjolan.
itu sebagai indikasi bahwa kelenjar limfatik kita sedang melawan, sedang menahan. Jangan sampai zat-zat yang tidak diterima tubuh ini masuk ke dalam tubuh kita, ditahan dulu di situ. Ya, jadi di sini makanya kalau di sini dibekam, itu kemungkinan kelenjar limfatik akan tersedot juga. Makanya nanti tidak punya pertahanan tubuh, apa saja bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan ketika si kelenjar limfatik kita sedang menahan, ya sedang mencegah zat-zat yang tidak diterima tubuh masuk ke dalam tubuh, biasanya terjadi benjolan. Benjolan itu adalah sinyal bahwa sudah terlalu banyak toksin yang masuk ke dalam tubuh. Maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi toksin yang masuk supaya kelenjar limfatik ini menang akhirnya. Akhirnya si toksin-toksin itu didorong keluar. Bisa didorong keluar menjadi kotoran, bisa didorong keluar menjadi bisa menjadi keringat, bisa menjadi muntahan, itu bisa jadi gitu ya. Tapi dengan catatan, jangan terlalu banyak lagi kita mengkonsumsi zat-zat yang tidak diterima tubuh. Tapi misalkan kalau di sini sudah ada benjolan nih, sudah ada benjolan di sini di area limfatik ini, kita makan sembarangan juga, masih tetap sembarangan makannya, maka kemudian ini akan kalah si kelenjar limfatik. Maka nanti si pertahanan tubuhnya akan jebol, zat yang tidak diterima tubuh masuk ke dalam tubuh kita. Lebih parah, kemungkinan bisa terjadi tumor, kanker, dan lain sebagainya. Ya. Makanya area limfatik yang terdapat di bagian leher depan, ketiak, dan selangkangan itu jangan dibekam. Karena nantinya itu berfungsi untuk menjadi benteng-benteng tubuh kita dari toksin-toksin yang masuk. Ya, di sini juga sama, di ketiak juga. Kadang-kadang suka ada yang bisul ya di ketiak, ada yang bisul di selangkangan. Itu indikasi bahwa kelenjar limfatik kita sedang menahan toksin-toksin yang masuk, sedang menahan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh masuk, sehingga di sana dikumpulkan gitu. Maka terjadilah bisul, terjadilah kalau di sini ada amandel gitu kan. Itu sebagai indikator supaya tubuh kita tidak terlalu banyak mengalami tidak terlalu banyak mengalami masalah gitu ya, kelenjar limfatik. Yang berikutnya adalah yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah daerah cairan sinovial. Apa cairan sinovial? Cairan sinovial itu adalah cairan pelumas sendi. Cairan pelumas sendi. Ya. Itu terdapat di bagian depan siku, bagian belakang lutut, itu ada cairan-cairan sinovial. Cairan pelumas sendi. Kenapa tidak boleh dibekam di situ? Karena kalau dibekam, nantinya akan terambil cairan sinovialnya dan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Sendi kita tidak bisa digerakkan. Ya. Ada yang Ada yang mengalami asam urat contohnya. Ada penderita asam urat, kalau dibekam di situ ya, rasanya mungkin enak gitu. Karena kan asam urat itu yang sakit itu bagian sendi-sendi besar. Tapi kalau justru dibekam di situ, bukan purinnya yang terambil, tapi cairan sinovialnya yang keambil. Makanya bukan sembuh si asam uratnya, malah bertambah parah karena di sendinya sudah tidak mengalami lagi, tidak ada lagi pelumas gitu. Makanya cairan-cairan sinovial jangan dilakukan proses pembekaman. Ya, sendi-sendi besar terutama sendi-sendi besar jangan dilakukan proses pembekaman. Khawatirnya nanti pelumas sendinya tidak maksimal gitu. Ya. Yang berikutnya, ini tempat terdapat kelainan kulit lokal. Ini tadi ya, kalau orang-orang yang ada kelainan kulit lokal seperti panu, kadas, kurap, itu jangan dibekam di situ. Karena kalau dibekam di situ, khawatir malah mengakibatkan jamurnya masuk ke dalam kulit. Ya, jamur masuk ke dalam kulit, akhirnya ya tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin nanti jamurnya akan berubah menjadi radikal bebas, penyebab mungkin kanker, mungkin tumor, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau ada yang panu, jangan dibekam di area panunya, di sekitarnya saja. Ya. Terus yang selanjutnya, ini ya. Baik dari yang kontraindikasi dan larangan bekam. Ada yang bertanya dulu, silakan. Sebelum kita ke anatomi. Saya Ustadz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya pernah dapat pasien sementara dibekam, lalu dia muntah. Itu efeknya itu kenapa ya? Langsung tiba-tiba itu muntah, dan bagaimana itu bekamnya itu hari saya langsung hentikan.
saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, kemungkinan yang pertama itu dia habis selesai makan, proses pencernaannya belum maksimal. Jadi pas begitu dilakukan proses pembekaman, pencernaannya itu belum stabil. Sementara energi yang digunakan untuk mencerna terbagi dua dengan membentuk darah baru, maka dia muntah. Oh iya. Ya, kemungkinan yang pertama itu. Kemungkinan yang kedua, kalau misalkan dia tidak ada gangguan jin, ya. Tapi biasanya kalau yang dibekam, kalau memang dia ada gangguan jin, suka terjadi detoksifikasi, suka terjadi pengeluaran. Karena pertama, bekam itu kan metode sunnah. Metode sunnah itu memang tidak disukai oleh bangsa jin. Jadi kadang-kadang orang yang mengalami itu, orang yang sedang mengalami gangguan, itu akan mengalami detoksifikasi, mengalami proses pengeluaran. Jadi kalau misalkan ada gangguan jin, biasanya suka muntah juga sebagai sebagai cara dia mengeluarkan jin di tubuhnya gitu. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, Bu. Kemungkinan dia baru selesai makan, energinya terbagi dua antara pencernaan dengan pembentukan darah baru. Yang kedua kemungkinan dia ada gangguan jin. Ya. Wallahu alam yang mana, tapi ya bisa jadi kedua kemungkinan itu ada di antaranya gitu. Oke ya? Iya. Ya, baik. Iya. Nah. Oke, saya jawab yang di chat ya. Dari Ibu Ria, bagaimana penanganan untuk orang yang demam tinggi apa langsung dibekam? Orang yang demam tinggi itu sangat bisa, Bu ya, sangat bisa dibekam, tapi dengan catatan kondisinya tidak lagi lemah kondisinya. Kalau misalkan dia lagi lemah, memang agak riskan. Tapi kalau tidak lagi lemah, enggak, insya Allah bisa langsung dibekam. Justru dengan dibekam itu bisa mengurangi panas tubuhnya, ya, bisa mengurangi panas tubuhnya, insya Allah. Tapi kalau dia kondisinya lagi lemah, ya, tapi dia demam, cukup dibekam kering saja. Cukup dibekam kering saja supaya panas tubuhnya itu terkeluar bersama uap-uap yang ada, yang tersedot oleh kopnya. Itu ya, Ibu Ria ya. Jadi kalau misalkan yang lagi demam, kondisinya lemah, bekam kering saja untuk menstabilkan suhu tubuhnya dulu. Karena begitu dibekam biasanya angin panas dari tubuhnya itu keluar. Ya, angin panas dari tubuhnya keluar. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya, yaitu mengenal titik-titik bekam, anatomi bekam kita menyebutnya. Yang pertama, kita akan pelajari ini. Di sini saya ada sebuah gambar tentang tubuh manusia yang akan ditentukan titik bekamnya. Yang pertama ini titik umum muhid, dan dia puncak kepala. Yang kedua ini titik komah 2. Jadi komah 2 itu ada di bagian belakang kepala yang paling menonjol. Jadi kalau kita tidur nih ke bantal, bagian ini yang paling kena ke bantal duluan pertama. Nah, bagian yang paling keras di belakang ya, bukan yang bawahnya. Kalau yang bawahnya itu tadi ya, itu tempatnya otak kecil kita. Kalau itu dibekam, itu akan mengakibatkan kepikunan karena otak kecil kita terganggu suplai oksigen, suplai nutrisinya pada saat kita proses membekam. Makanya jangan yang bawahnya, yang lembeknya, tapi bagian yang benar-benar yang kerasnya, yang paling kerasnya, tulang belakang yang paling keras. Tulang belakang kepala yang paling keras itu insya Allah akan bisa membantu proses penyembuhan seluruh keluhan-keluhan di kepala, termasuk yang umum nih, puncak kepala, titik puncak kepala juga itu sangat efektif untuk proses penyembuhan hampir seluruh penyakit di kepala. Ya, hampir seluruh penyakit di kepala insya Allah bisa dibantu disembuhkan dengan pembekaman di umum mungkin. Apalagi yang punya gangguan sihir, itu juga sangat efektif kalau kita bekam di area umum mungkin. Cuman resikonya kalau kita membekam di area umum mungkin pada orang yang mengalami gangguan sihir, itu bereaksi pada saat dibekam di umum mungkin. Bisa kesurupan dia. Makanya kita harus bisa ruqyah. Seorang pembekam itu wajib hukumnya bisa meruqyah. Karena
inna syaitonana min insan fi majrad dam, tinggal di aliran darah. Makanya begitu kita bicara sama pembekam itu sangat rentan berhubungan dengan mengganggu tempat tinggal jin di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu kita perlu belajar ruqyah, di mana kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya pada saat dibekam terjadi kesurupan, kita sudah siap. Sebagai peruqyah kita sudah sangat siap. Ya. Ini 2 titik dulu ya, umum bugit dan komah 2. Berikutnya ada titik yang ini di bagian leher belakang di tempat terakhir tumbuhnya rambut. Itu namanya titik al-akhdain. Titik al-akhdain ini sangat efektif untuk menaikkan tensi darah. Kenapa titik al-akhdain sangat efektif menaikkan tensi darah? Karena titik al-akhdain ini adalah memicu rangsangan jantung, rangsangan jantung memompa darah lebih cepat, lebih kencang ke area kepala. Ya, ke area kepala. Jadi insya Allah akan lebih efektif untuk menaikkan tensi darah. Makanya kalau tensinya rendah, dibekamnya di titik ini. Dibekamnya di titik yang al-akhdain ini, di bagian leher belakang ini. Oke. Ada lagi yang ini. Nah, ini titik al-kahil. Tadi seperti saya bilang, al-kahil itu titiknya panjang ya, dari cervical 7 sampai thoracal 7 itu titik al-kahil. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini juga masih titik al-kahil. Boleh kita sebut titik al-kahil 1, al-kahil 2 itu ya, nggak apa-apa. Agak ke bawah juga gitu. Ya, jadi ini namanya titik al-kahil. Tadi yang seperti beberapa kali saya bilang bahwa titik al-kahil ini adalah titik yang dalam sebuah hadis dikatakan bisa sampai menyembuhkan 72 jenis penyakit. Dan titik al-kahil juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa titik ini bisa mencerahkan pandangan. Jadi kalau yang matanya bermasalah ya, itu sering-sering dibekam di titik al-kahil, insya Allah pandangannya bisa lebih terbantu gitu, penglihatannya bisa lebih terbantu. Ya, jadi titik al-kahil. Dan ada lagi yang berikutnya di bagian bahu, ya bahu itu ini tempat kita menanggung beban, ya namanya bahu, namanya titik al-katifain. Titik al-katifain itu, kalau titik al-katifain ini adalah titik untuk menurunkan tensi darah. Dengan catatan membekamnya tidak menggunakan bekam api atau bekam tanduk tadi ya yang dipanaskan, tapi membekam dengan menggunakan alat bekam yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Selama ini kita gunakan kop dan hand pump. Itu insya Allah akan sangat efektif untuk menurunkan tensi darah. Kenapa? Karena di bahu ini adalah permukaan punggung yang paling lebar di mana berkumpulnya pembuluh darah. Jadi kalau kita bekam di situ, maka insya Allah tensi darah akan stabil, akan turun. Ya, kalau al-akhdain ini untuk menaikkan tensi darah karena merangsang jantung, memompa darah lebih cepat. Tapi kalau al-katifain ini adalah tepat berkumpulnya pembuluh darah, jadi kalau yang diambil volume darah kemungkinan akan langsung drastis. Ya. Tadi ya, kalau yang hipertensi malignya dibekam di sini gimana? Kalau yang hipertensi malignya cuma dibekam di 2 titik ini saja, insya Allah aman, asalkan jangan ditambah dengan ini. Jadi hipertensi malignya ya yang naik tensinya, kalau misalkan memang perlu dibekam di sini aja, tapi sebaiknya jangan dibekam. Tapi kalau tetap maksa pengen dibekam, cukup dibekam di 2 titik ini aja. Di al-katifain. Terus yang selanjutnya ada titik ini, titik belikat tadi ya, yang mungkin disebut dengan zuhril a'la, bagian punggung atas, ya, bagian punggung atas yang ini fungsinya sangat banyak ya, yaitu bisa bisa menstimulus supaya darah ke jantung, menstimulus supaya oksigen ke paru-paru, menstimulus supaya oksigen ke lambung, ke liver ya, itu sangat bagus nih titik ini. Zuhril a'la, bagian punggung bagian atas. Ya. Kalau ke atas sedikit gimana? Nggak apa-apa, bisa juga. Berarti ini lebih ke organ-organ yang lain, contohnya ke paru-paru. Kalau ke bawah gimana? Bisa juga, boleh juga. Mungkin ini lebih ke liver, pankreas dan lain sebagainya. Jadi, bisa sebut titik contoh saja. Karena kalau misalnya kita mau type-in turunkan sedikit juga nggak apa-apa. Asal jangan terlalu jauh. Karena kalau tekan sampai sini itu akan namanya beda dan organ yang kena pun beda. Ya. Ini contohnya titik ini 2 nih. Ini namanya zuhril wasali, bagian punggung bawah. Ini lebih efektif untuk mengatasi masalah pada ginjal, pada usus, kandung kemih, terus saluran-saluran pembuangan lah ya gitu ya. Ini sangat efektif di zuhril wasali ini. Ya. Dan ada juga titik ini. Nah, tadi ini nih, namanya titik al-qiton, tulang ekor. Ya. Namanya titik tulang ekor. Titik tulang ekor ini sangat berfungsi untuk tadi kalau laki-laki itu untuk kesuburan dan kejantanan,
Kalau perempuan itu, kalau laki-laki lebih efektif ke kejantanan, kalau perempuan lebih efektif ke kesuburan. Karena kalau laki-laki ini sangat berhubungan nantinya dengan pembentukan kelenjar testosteron. Ya, kalau di sini untuk laki-laki ini sangat berguna untuk kejantanannya, bisa terbantu. Dengan catatan dia tidak diabetes. Ya, dengan catatan dia tidak diabetes. Kalau diabetes mungkin beda. Titiknya cukup di sini aja untuk mengurangi massa dari dari darahnya yang terlalu berat akibat terlalu banyak gula. Tapi kalau dia tidak diabetes, di sini sangat efektif nih untuk meningkatkan kejantanannya. Karena di sini membantu pembentukan kelenjar testosteron. Silakan nanti Bapak Ibu dicoba dan rasakan khasiatnya. Ya, sini. Kalau untuk perempuan ini sangat efektif untuk kesuburan karena di sini juga menstimulus nutrisi ke rahim. Tapi kalau di rahimnya lagi isi, di sini jangan dibekam karena justru nanti ke rahim. Ya, kalau yang sedang hamil jangan. Yang kalau yang hamil cukup di sini aja bekamnya. Di sini jangan kalau yang hamil. Dihindari yang ini ya. Kalau di sini boleh. Oke. Yang selanjutnya, ini ada titik di betis namanya titik shock. Ya, titik shock betis. Ini sangat efektif untuk keluhan-keluhan yang ada di di kaki, terutama asam urat dan rematik. Itu sangat bagus sekali. Sementara asam urat dan rematik itu beda Bu ya. Walaupun rasanya sama-sama pegal ke kaki, sama-sama sakit di kaki gitu ya, tapi penyebabnya beda. Kalau rematik itu penyebabnya pembekuan darah. Pembekuan darah di kaki mungkin akibat terlalu sering kedinginan, terlalu sering mengalami dingin gitu ya. Mungkin kalau yang petani terlalu sering ke sawah di pagi hari gitu ya. Akhirnya terjadi rematik. Tapi kalau asam urat itu penyebabnya karena kadar purin yang berlebih. Purin itu inti sel makanan yang tidak mati ya setelah kita cerna gitu. Dia begitu masuk ke dalam tubuh langsung dia nyebar menjadi kristal-kristal yang mengendap di bagian-bagian sendi. Ya. Makanya kalau misalkan dia kena rematik, mengkonsumsi pegagan itu bagus untuk melancarkan aliran darah. Tapi kalau kena asam urat, mengkonsumsi pegagan itu kurang bagus karena pegagan itu adalah tumbuhan hijau di mana zat klorofilnya itu merupakan inti sel makhluk hidup. Maka kalau kita konsumsi itu inti selnya mungkin tidak mati dan justru akan menimbulkan penyakit asam urat lebih parah lagi. Makanya kita harus bisa bedakan nih. Kita harus bisa bedakan mana asam urat, mana yang rematik. Biasanya kalau yang rematik itu hanya sakit di bagian kaki, bukan di sendinya. Mungkin di bagian betisnya itu sakit, ditambah dengan adanya benjolan-benjolan pada bagian persendian. Contohnya kalau misalkan di tangan suka ada yang menonjol gitu ya, ada benjolan, di kaki juga, biasanya di sekitar jempol kaki itu ada benjolan, terus biasanya indikasi adanya asam urat. Ya, adanya asam urat. Makanya kita harus hati-hati kalau yang ada asam urat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi. Kalau orang Sunda itu lalapan. Lalapan itu kurang efektif untuk yang kena asam urat. Ya. Oke. Dan ini ada lagi bagian yang namanya dhahril qadam, bagian punggung telapak kaki. Ini juga efektif untuk asam urat dan rematik, ya. Jadi kalau kita bekam di sini, insya Allah akan mempercepat proses penyembuhan antara asam urat dan rematik. Baik. Ini memukit, ya, puncak kepala. Ini yafuk, ubun-ubun. Jadi puncak kepala dan ubun-ubun itu beda ya. Kalau puncak kepala itu pas yang menonjol paling atas di kepala kita, jadi sejajar dengan telinga. Ya, kalau ubun-ubun itu belakangnya, ya, tempat bagian kalau orang Jawa itu unyang-unyangnya. Ya, kalau orang Sunda nyebutnya kumincir. Jadi itu ya yang suka ada putaran rambut di sini. Nah, itu yang namanya ubun-ubun. Kalau pemukit itu bagian puncaknya, puncak kepala. Ini khasiatnya ya, nanti insya Allah akan saya share di modul ya. Tentang khasiat-khasiatnya. Ini komah 2, banyak juga nih khasiatnya, insya Allah kita juga akan share di modul. Al-akhdain, ini bagian leher belakang di tempat terakhir tumbuhnya rambut. Kahil atau punuk ya, tadi di cervical 7 sampai thoracal 7, terus katifain, bagian bahu, terus belikat ya, dhahril a'la. Kalau ini titik al-warik. Warik itu bukan pinggang ya, tapi pinggul. Kalau tadi pinggang itu adalah dhahril wasali. Ini warik itu lebih cenderung pinggul, ya. Di sini fungsinya untuk masalah usus, ya, terus konstipasi, mencret, obesitas dan lain-lain itu ada di titik warik ini. Ya. Selanjutnya titik alkiton, tulang ekor. Nah ini ya, tulang ekor itu bagus untuk mengatasi masalah ngompol, penglihatan kabur juga ternyata bisa, kesuburan,
haid tidak lancar ya, masalah ejakulasi dini dan impotensi insya Allah akan berpengaruh. Dan masalah-masalah kandung kemih juga, perkemihan di sini bisa ya, prostat kandung kemih ya, bisa juga di titik altifon ini. Ini bagian depan ya, di kemah. Kemudian di bagian depan juga ada titik dagu. Ini sangat efektif kalau orang-orang yang sering mengalami sakit gigi. Apalagi sakit giginya karena pembengkakan gusi gitu ya. Ini sangat efektif di sini. Jadi kalau dibekam di dagu ini, nanti pembengkakan di area ini, di area gusi itu akan semakin ternetralisir. Jadi tidak akan mudah kita terkena penyakit sakit gigi. Ini saf, betis ya tadi ya, sangat efektif untuk masalah-masalah yang gangguan di kaki seperti rematik, asam urat, termasuk yang lainnya juga, lambung juga di situ ya. Insya Allah akan kita share nanti di modul, ini ada di modul Zohil Kodam. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik pembekaman. Tapi sebelumnya saya ada yang ngechat dulu nih, saya lihat dulu ya. Ketika Alkitab pas di atas tulang ekor, pas di tulang ekornya Bu. Alkitab itu pas di tulang ekornya, ya, pas tulang ekor banget. Ya ke atas sedikit mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi lebih efektif sih lebih pas tulang ekornya. Memang agak susah, makanya gunakan kop yang kecil aja. Gunakan kop yang kecil aja untuk ke tulang ekor ini. Ya. Jadi pas tulang ekor ya. Kalau agak susah mungkin agak naik sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh, gitu. Jangan terlalu jauh naiknya. Ya, itu Bu ya. Sekarang ke teknik pembekaman. Jadi untuk di video saya sudah dijelaskan teknik pembekaman. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah persiapannya harus maksimal. Sebelum membekam itu harus kita persiapan dulu. Kebersihan ruangannya kita jaga, kebersihan alatnya juga kita jaga, dan menjaga kebersihan diri sendiri. Jadi setelah alatnya, ruangannya bersih, kita pun bersih. Setidaknya kita punya wudhu. Karena kan kalau misalkan pasiennya di atas 10 aja satu hari, misalkan ya, ada pasien 10 satu hari, kita kan nggak mungkin mandi 10 kali, tapi setidaknya kita punya menjaga wudhunya gitu, supaya lebih aman. Khawatir orang yang kita bekam itu punya gangguan jin, maka kalau kita punya wudhu, punya benteng, insya Allah gangguan jin itu tidak akan hingga ke kita gitu. Apalagi kita ruqyah mandiri dulu nih. Sebagai terapis kita ruqyah mandiri dulu supaya terhindar dari gangguan jin. Ya. Yang berikutnya kita persiapkan dulu tempat sampah untuk limbah bekam. Jangan sampai kita sudah membekam, kita masih nyari-nyari apa-apa gitu, pegang ini, pegang itu, apalagi kita sudah pakai sarung tangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita sudah pakai sarung tangan itu, udah kita fokus untuk membekam, tidak memegang apa-apa lagi. Hanya memegang pasien dengan sarung tangan ini, yang memegang pasien saja. Sudah tidak memegang apa-apa, hanya memegang hand pump, kop, dan pasien. Udah. Sarung tangan ini tidak boleh digunakan untuk memegang apa-apa lagi. Jangan sampai kita udah pegang sarung tangan, udah pegang kop, udah pegang hand pump, ya udah ngebekam, ada telepon masuk, kita angkat dulu misalkan. Halo, jangan. Atau wah kita udah pakai sarung tangan, haus, pengen minum dulu, jangan juga gitu ya. Kan pokoknya kalau udah pakai sarung tangan, berarti kita sudah siap hanya memegang 3 item itu saja. Kop, hand pump, dan pasien. Yang paling tambahannya tadi alat bekam cuma lansetnya atau busturnya aja. Yang lainnya sudah tidak diperbolehkan memegang lagi. Makanya tempat sampah sudah kita siapkan. Jadi kalau nanti misalkan ada apa-apa, dia tinggal ambil tisu, ambil kasa, buang. Udah gitu aja. Tidak nyari lagi buka ini, buka itu untuk apa? Untuk mempersiapkan sampah, untuk membuang sampahnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, jadi sudah persiapkan tempatnya untuk limbah bekam. Yang berikutnya, jangan lupa diagnosa. Karena kita tidak mungkin bisa membekam kalau kita tidak mendiagnosa terlebih dahulu. Tadi ya, oh ini orangnya gagal ginjal, ya otomatis kita jangan membekam. Kalau kita diagnosanya udah tahu nih, oh ini orang seperti apa, saya nggak tahu. Oke, kalau ibu nggak tahu, mohon maaf Bu, ibu kalau luka, lama nggak sembuhnya? Enggak sih, nah kalau enggak masih aman, silakan bekam. Tapi kalau misalkan, ya kalau saya kalau luka itu agak lama sembuhnya, oke, jangan dibekam dulu. Perlu kita hati-hati juga dalam hal seperti itu ya. Nah, kita diagnosa terlebih dahulu, oh ini keluhannya di jantung, makanya kita nanti bekamnya titik jantung. Ingat ya, menentukan titik bekam itu adalah haknya kita sebagai terapis, bukan menyesuaikan keinginan pasien kita. Karena keinginan pasien kadang-kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Contohnya, ada orang yang sakit di bagian lutut, pasien itu inginnya di belakang lutut dibekam. Sebenarnya kita sebagai terapis tahu di bagian lutut itu nggak boleh dibekam. Bagian belakang lutut itu nggak boleh dibekam. Kalau dibekam nanti khawatir malah terjadi kelumpuhan gitu. Jadi menentukan titik bekam itu sesuai dengan hasil diagnosa kita. Jadi tergantung kita sebagai terapisnya. Jangan sampai kita berpikir, aduh kalau saya membekam tidak sesuai keinginan mereka nggak datang lagi ke kita. Lebih baik mereka nggak datang lagi daripada kita yang bermasalah nantinya.
Soalnya saya pernah mendengar ada kasus orang yang membekam sesuai keinginan pasien. Pasien baru pertama kali dibekam. Dia karena merasa dibekam di titik satu titik udah terasa nyaman, minta dibekam sampai 30 titik. Dari atas ke bawah semuanya dibekam. Apa yang terjadi? Ngedrop, Bu. Pingsan. Karena terlalu banyak keluar darah. Gimana? Keluarganya akhirnya nuntut. Saya nggak mau dibekam di sini. Saya minta ganti rugi karena setelah dibekam di sini, ayah saya pingsan. Untung aja nggak meninggal. Ya. Jadi kita jangan mengikuti keinginan pasien. Justru pasien yang harus mengikuti keinginan kita sebagai terapis. Karena kita itu menentukan titik bekam itu sudah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Tidak sembarangan gitu. Oh, keluhan ini, titik ini nggak boleh. Oh, keluhan ini, titik ini nggak boleh. Oh, keluhan ini mah di sini, di sini, di sini. Misalnya itu kan lebih aman, Bu. Ya, jadi hati-hati melakukan diagnosa itu adalah bagian dari kita mempercepat proses penyembuhan dan membuat kita lebih aman dalam melakukan terapi. Ya, ini persiapan kita. Yang berikutnya, setelah persiapan kita langsung lakukan proses pembekaman. Yang pertama tadi berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan sterilisasi kulit di bagian kulit yang akan dibekam dengan mengulas minyak herba. Yang berikutnya, lakukan pengisapan dengan kop di area kulit tersebut. Kemudian perlukaan dan pengisapan kembali agar darah keluar. Setelah itu darah diberhenti, bersihkan pada luka dengan kasa steril. Ingat ya, kasa steril. Kalau tisu gimana? Sebetulnya tisu juga masih diperdebatkan ya, masih banyak yang memperdebatkan, tapi saya lebih memilih menggunakan kasa. Karena insya Allah itu kan lebih aman. Tisu itu masih ada ada unsur pemutihnya, khawatir malah mengakibatkan masalah di jangka panjang. Khawatirnya itu. Walaupun masih perdebatan ya, ini enggak pakai pemutih, ini enggak pakai ini. Tapi kalau untuk kasa, karena kasa itu dipersiapkan khusus untuk luka, maka insya Allah itu akan lebih aman. Sementara tisu kan kebanyakan facial tisu ya, tisu wajah gitu, bukan untuk luka gitu ya, hanya untuk bagian luar saja. Jadi ya kurang direkomendasikan lah. Saya merekomendasikan menggunakan kasa. Dari segi harga pun insya Allah nggak jauh beda sih sebetulnya. Ya, kasa dengan tisu nggak jauh beda sebetulnya. Saya sudah mempraktekannya, penggunaan kasa dan tisu ya hampir sama. Ya, jadi nggak perlu kita berpikir lah kalau menggunakan kasa nanti biaya operasionalnya mahal dong. Nggak kok, nggak beda jauh, insya Allah ya. Silakan aja. Dan memang kalau memang harus lebih tinggi upah bekamnya, karena mengingat barang habis pakainya juga lebih banyak ya nggak apa-apa juga gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Yang penting kita jasanya sudah tertutupi, barang habis pakainya pun sudah tertutupi. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang upah pembekam itu sama dengan upah para pelacur, ya memang ada hadis yang menyatakan itu karena dulu seenaknya gitu seorang pembekam itu seenaknya menentukan tarif. Tapi Rasulullah sendiri pernah memberikan upah kepada pembekam dan upahnya sesuai. Nah itu yang diperbolehkan. Kita pun ikuti kaidah itu. Kalaupun kita menentukan upah untuk terapi bekam kita yang sesuai, ya yang sesuai. Misalkan kita barang habis pakainya berapa, upah kita wajarnya berapa, gitu aja. Menghitung kewajaran upah kita ya mungkin kita cukup mengikuti kemampuan pasien kita, kebiasaan yang ada di sini gitu. Misalkan kita ke dokter berapa, kita ke tukang pijit berapa, ya kita jangan jauh-jauh dari itulah gitu. Soalnya khawatir gitu ya kalau kita kalau kita terlalu jauh juga ada anggapan bahwa pengobatan sunnah itu mahal. Padahal kalau kita hitung, ya memang harusnya mahal pengobatan sunnah itu. Tidak ada yang murah untuk sunnah gitu. Untuk syariat nggak ada yang murah. Tapi kita pun di sini kan bagian dari dakwah ya. Kalau kita sudah dianggap tidak sesuai gitu ya, harganya terlalu mahal, khawatir orang lain pun malah menjauhi kita sebagai terapis gitu. Gimana kita bisa dakwah gitu kalau kita malah dijauhi oleh pasien-pasien kita. Ya. Jadi ini tadi pembekaman ya, berdoa, sterilisasi kulit dengan minyak herba, lakukan pengisapan pertama, lakukan perlukaan, lakukan pengisapan lagi agar darah keluar, ya. Setelah darah berhenti, bersihkan dengan kasa steril dan lakukan pengisapan kembali agar plasma keluar. Ya. Plasma itu sel darah putih ya, untuk menyembuhkan luka, untuk mempercepat proses histamin. Untuk mempercepat efek histamin, efek penyembuhan luka pada sel darah putih. Dan lakukan kembali pembersihan luka dengan kasa steril. Jadi setelah plasma keluar pun kita bersihkan lagi. Oke. Yang berikutnya teknik bekam untuk finishing. Ya, untuk finishing. Finishing ini lebih cenderung ke sterilisasi. Sterilisasi bekam ya. Jangan sampai kita malah menimbulkan penyakit baru karena alat bekam yang digunakan tidak steril.
karena proses sterilisasinya tidak maksimal gitu. Makanya harus dilakukan sterilisasi maksimal. Finishing yang pertama, seluruh kop bekas pembekaman dibersihkan dahulu dengan tisu. Ini tisu boleh dipakai untuk mengelap kop dulu ya. Khawatir ada darahnya, bersihkan dulu, tisunya buang ke tempat sampah gitu ya. Kemudian lepas lancet dan lancing device atau bisturi dari handskepol. Ini mah jelas ya. Kalau misalnya lancetnya udah beres, kita pakai ya lepas jarumnya cepat ya. Atau handskepolnya kita buru-buru lepas dari bisturinya cepat-cepat gitu ya. Yang berikutnya, pisahkan keduanya dalam tempat limbah logam berbahaya. Jadi kalau misalkan kita pakai bisturi, kalau kita pisahkan khusus antara tempat bisturi saja. Kita menggunakan jarum, pisahkan khusus tempat jarum saja. Dan ini masuk ke dalam limbah logam berbahaya. Kenapa? Karena kalau ini terkena ke orang lain, bekas darah orang lain yang mungkin sudah lama gitu ya, itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang nggak diinginkan, seperti HIV, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi pisahkan dan simpan di tempat logam berbahaya. Biasanya kalau kami di sini bekerja sama dengan puskesmas, itu dikumpulkan kalau sudah 1 kilo diberikan ke puskesmas untuk dihancurkan oleh puskesmas atau mungkin bantu dibuang oleh puskesmas. Kita biasanya bayar ke puskesmas 1 kilo itu biasanya di bawah 50.000 lah. Kalau di sini di bawah 50.000 1 kilo itu. 1 kilo jarum ya mungkin bisa sampai 1.000 jarum gitu kan. Ya satunya 50 perak untuk membantu menghancurkannya gitu puskesmas gitu ya. Silakan kerjasama aja dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas untuk membantu menghancurkan limbah logam berbahaya dari praktek kita gitu. Ya. Terus kumpulkan kesan steril dan tisu di plastik warna kuning. Ini sih aturan dari dinas kesehatan. Tapi kalau misalkan tidak ada plastik warna kuning, plastik warna hitam pun nggak masalah. Plastik warna putih pun sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau bisa plastik warna kuning. Untuk apa? Untuk membedakan ini adalah limbah darah bekam. Ini adalah limbah infeksius. Untuk membedakan itu. Karena kalau pakai plastik hitam, khawatir terbuang sembarangan gitu. Kalau plastik putih masih mending lah, kelihatan oh ini limbah darah, kita nggak buang sembarangan. Tapi kalau pakai plastik hitam, khawatirnya malah terbuang sembarangan, nanti menimbulkan penyakit lagi di lingkungan kita. Bagaimana cara menimbulkan penyakitnya? Contohnya limbah darah kita buang sembarangan, ada lalat nih. Lalat hinggap di limbah darah itu. Kemudian lalatnya hinggap di makanan orang yang mau dimakan. Udah, kita yang menimbulkan bahaya. Makanya kalau bisa dikumpulkannya di plastik warna kuning. Kalau nggak ada warna kuning, warna putih aja. Untuk supaya ketahuan ini limbah darah bekam. Nantinya dikumpulkan ya, terus dibakar. Ya, setelah dikumpulkan di plastik warna kuning, kasa dan tisu bekas darah itu dibakar nantinya. Bakarnya jauh dari tempat tinggal ya, jangan sampai terlalu berdekatan. Ya, setidaknya 10 meter lah. 10 meter dari pemukiman, baik dari rumah kita ataupun rumah tetangga gitu. Jangan sampai terlalu dekat dari rumah kita jauh, tapi ternyata di pinggir rumah tetangga ya jangan juga gitu. Ya. Yang berikutnya, ini untuk kopnya. Kop itu direndam dalam cairan klorin dengan perbandingan 1:10 selama 15 sampai 30 menit. Apa cairan klorin itu? Biasanya cairan klorin itu terdapat di pemutih, di cairan pemutih ya, baik itu Biclean, Sunclean, Proclean dan lain sebagainya gitu ya. Itu biasanya mengandung klorin yang cukup tinggi. Nah, kita bikin cairan klorin. Jadi perbandingannya 1:10. Kalau kita bikin cairan klorin misalkan Biclean-nya 1 gelas, ya maka airnya 10 gelas. Kalau misalkan cairan klorinnya 1 liter, maka airnya 10 liter gitu. Jadi perbandingannya 1:10. Ya. Dan rendam kopnya selama 15 sampai 30 menit. Jadi direndam ya, jangan lupa direndam. Direndam dulu supaya dengan cairan klorin itu kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di dalam darah tubuh seseorang itu bisa mati. Setidaknya mati dulu. Ya. Setelah direndam, kemudian kop dicuci dengan menggunakan sabun disinfektan. Banyak ya, banyak penggunaan sabun disinfektan itu ya. Ada Sunlight, ada Mama Lemon, ada Slick, itu cairan sabun disinfektan semua. Bisa dipakai semuanya untuk pembersihan kop bekam. Ya. Jadi pertama tadi rendam dulu dengan cairan klorin, yang kedua cuci menggunakan sabun disinfektan. Setelah itu dilap dan dimasukkan ke dalam sterilisator. Ya.
Kalau tidak punya sterilisator gimana? Sebelum dikeringkan, disemprot dulu dengan alkohol 70%. Ya. Setelah direndam dengan klorin 15 sampai 30 menit, dicuci dengan air mengalir dan sabun disinfektan, lalu kita semprot menggunakan alkohol 70%, dilap dengan lap bersih, ya, lap khusus. Boleh mungkin kita beli kanebo khusus lah untuk ini, untuk kop gitu ya. Bersih semuanya sampai bersih dan kering, simpan di tempat tertutup. Kalau kita tidak punya sterilisator, baru kalau setelah itu insya Allah aman kopnya. Jadi sudah 3 tahapan kan? 3 tahapan sterilisasi. Yang pertama direndam dengan air klorin, dicuci dengan sabun disinfektan. Yang ketiga disemprot dengan alkohol 70%. Baru disimpan di tempat bersih dan kering. Itu cara sterilisasi kop ya. Jadi kalau hanya menggunakan alkohol saja kemudian dilap itu tidak cukup, kuman-kumannya, virus-virusnya tidak mati. Tapi dengan cara seperti itu tadi ya, insya Allah kuman-kuman mati dan kita akan menghindari efek yang lebih berbahaya lagi. Kalau langkah-langkah bekam, saya rasa tadi pada video sudah kita sama-sama bahas ya. Berwudu dulu sebelum membekam, kemudian siapkan alat-alatnya. Ada hand pump, ada kop ya, ada minyak herba, ada pen lancet, ada yang lainnya juga gitu ya, kasa, tisu, kita siapkan juga semuanya. Dan yang berikutnya, sarung tangan kita harus pakai. Kenapa? Karena khawatir tangan kita terkena penyakit yang ada di tubuh pasien. Atau kalau enggak, justru tubuh pasien terkena penyakit yang ada di tangan kita. Maka harus gunakan sarung tangan. Masker juga perlu kita pakai. Contohnya gini ya, kalau kita habis menghisap tubuh pasien dengan kop, begitu kita buka pertama, suka keluar gitu kan, suka kayak ada udara gitu. Nah itu kalau terhisap bahaya. Makanya kita perlu pakai masker. Ya, kalau terhisap itu bahaya. Makanya itu jangan sampai benar-benar terhisap. Mungkin efeknya jangka panjang ya, nggak terasa saat itu, tapi ya tetap aja kita bisa terkena penyakit yang aneh-aneh akibat menghisap udara kotor dari kulit yang kita hisap untuk membekam. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati untuk para terapis harus pakai masker dan sarung tangan. Kalau celemek boleh dipakai, tapi kalau tidak punya, yang penting bajunya khusus untuk membekam. Jadi tidak baju yang dari luar gitu. Misalkan kita pergi ke kebun, pergi ke sawah, masih pakai baju itu, kita pakai buat ke bekam, itu jangan, kita pakai baju khusus. Tapi bagusnya kalau punya celemek, pakai celemek. Ya, celemek itu khusus untuk membekam saja. Khawatir ada darah yang nempel ke baju kita, dan kita pakai sholat kan nggak syah ya, kasihan. Ya, tuh, dia celemek, masker dan sarung tangan itu perlu ya. Yang berikutnya kita lakukan doa kesembuhan. Allahumma rabbana adzhiba sya'isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa'allah yuqadiru saqona. Kita lakukan wawancara ya, diagnosanya wawancara dengan pemeriksaan tekanan darah, tensi darah, melihat mata ya, telapak tangan dan lidah gitu ya. Pokoknya diagnosa yang bisa kita lakukan. Saya biasanya diagnosa punggung misalkan, boleh nggak apa-apa. Kalau punggungnya seperti ini kemungkinan nanti lambungnya bermasalah. Kalau punggungnya agak sedikit tekuk ke sini, kemungkinan jantungnya bermasalah. Pokoknya boleh dilakukan. Ya, diagnosa yang kita bisa lakukan, silakan lakukan. Saya punya alat nih, alat untuk cek kolesterol, saya punya alat untuk cek gula darah. Saya mau diagnosanya dengan ini, ya silakan juga nggak apa-apa. Ya, lakukan saja itu nggak apa-apa supaya kita tahu, ini kadar gulanya tinggi nih. Wah, jangan saya bekam dulu kayaknya. Wah, ini kolesterolnya tinggi nih, nanti saya bekamnya di sini gitu. Ya. Dia tahu gitu, nggak asal-asalan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, gunakan diagnosa fisik yang memang benar-benar kita kuasai. Kalau telapak tangan yang kita kuasai, silakan diagnosa telapak tangan. Kalau diagnosa lidah yang kita kuasai, silakan gunakan diagnosa lidah. Silakan. Yang penting diagnosanya tepat aja. Ya, gunakan diagnosa setepat mungkin. Jangan sampai asal-asalan dalam mendiagnosa. Karena akibatnya bisa fatal. Yang berikutnya pengolesan minyak herba, terus yang berikutnya penghisapan, ya. Yang berikutnya perlukaan baik dengan lancet ataupun bisturi. Kemudian hisap kembali ya sampai darahnya keluar. Kemudian dilap, ya dibersihkan darahnya dengan kasa, luka bekamnya gitu ya. Dihisap kembali untuk mengeluarkan plasmanya. Ya. Setelah itu dibersihkan juga boleh dengan kasa juga gitu ya. Terakhir setelah dibersihkan darahnya diolesi minyak herba supaya luka bekamnya cepat sembuh.
Yang berikutnya, nah ini proses sterilisasi tadi ya. Ini disemprot dulu dengan alkohol, kemudian dilap dengan tisu, kemudian direndam dengan cairan klorin, dibasuh dengan dengan sabun disinfektan, kemudian disimpan di sterilisator. Ini kalau punya, kalau tidak punya cukup dibersihkan lagi dengan alkohol 70%. Ya, dilap, baik itu alatnya ataupun baik itu matelasnya ataupun celemeknya, jangan sampai nanti meninggalkan bekas-bekas darah bekam menempel di situ gitu ya. Ini kalau digambar ini menggunakan keresek warna hitam ya. Tadi seperti saya bilang sebaiknya sih jangan hitam, boleh kuning atau boleh putih supaya kelihatan oh ini darah bekam. Soalnya kalau nggak kelihatan seperti ini, khawatirnya tertukar dengan limbah rumah tangga biasa gitu. Seperti ini kemudian dibakar ya. Kasa sama tisunya dikumpulkan dalam satu wadah, dibakar. Nah ini kalau untuk bisturi dan jarum disimpan dalam satu wadah, dikumpulkan, nanti serahkan ke puskesmas atau dinas kesehatan supaya kita bisa melakukan proses penghancuran. Kita tinggal bayar aja per kilo berapa kita kalau kita titip ini namanya logam berbahaya ini untuk dihancurkan. Nah selanjutnya untuk keadaan gawat darurat atau kegawat daruratan dalam bekam. Ya, kita lihat dulu, saya akan bayar dulu jawab dulu yang ada di chat ya. Ini dari Kuria Hamdani. Apa kopi yang dipakai untuk hisapan plasma, kopi yang sudah dipakai untuk menghisap darah? Ya Bu, jadi kopinya yang itu aja nggak apa-apa. Karena kan apa? Karena tubuhnya masih yang itu juga gitu. Orangnya masih yang itu juga. Jadi nggak apa-apa. Misalkan kalau kita udah menghisap darah, bersihkan skopnya, kita tempelkan lagi untuk menghisap plasma, itu nggak apa-apa. Karena orangnya itu juga gitu, bukan orang lain. Yang tidak boleh itu adalah bekas orang lain digunakan ke orang yang lain lagi gitu, itu nggak boleh. Kalau untuk orang yang sama selama dalam jangka waktu yang sama gitu ya, itu silakan aja. Ya, untuk jangka waktu yang sama silakan aja, nggak apa-apa. Sekarang kita maju ke kondisi keadaan gawat darurat. Nanti silakan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak setelah ini masih ada pertanyaan sampai materinya selesai di grup untuk pertanyaan silakan. Diusahakan di grup ya, jangan japri ya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan supaya anggota yang lain tahu mungkin ada pertanyaan sama gitu, bisa terjawab juga gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan seputar materi kita, seputar bekam, seputar ruqyah, seputar herbal, itu silakan tanyakan di grup. Saya tidak mungkin menjawab japri akan lama gitu, tapi kalau menjawab grup insya Allah akan lebih cepat. Kenapa? Karena saya lebih suka gitu menjawab di grup, supaya nanti orang yang lain pun, anggota yang lain pun bisa mendapatkan jawaban yang sama. Ya. Terus untuk wadah, tempat alat untuk yang dipakai stainless, kasa yang dipakai itu gulung atau kasa khusus. Oke. Untuk tempat ini, tempat kopnya, memang bagusnya stainless. Lebih bagus stainless, karena stainless itu lebih aman, terhindar dari terhindar dari karat ya. Bagus stainless. Dan kalau kita menggunakan itu kelihatannya lebih elegan gitu. Ya. Kelihatannya lebih elegan. Untuk kasanya, saya biasanya menggunakan kasa gulung. Di dalamnya kita kasih kapas dulu, kapas gitu ya, kapas untuk wajah gitu. Jadi kapas wajah, kapas spesial, dilapis dengan kasa gitu. Jadi lebih menyerap darah. Gitu. Ya, boleh menggunakan kasa yang mana saja, tapi setidaknya sebelum dipakai kalau misalkan itu bukan kasa steril ya, kasa yang biasa gitu, di steam dulu, dikukus dulu supaya dipanaskan dulu gitu. Supaya panas dulu. Ya. Jadi silakan pakai kasa yang biasa pun nggak apa-apa, kasa gulung pun nggak apa-apa. Nanti di dalamnya kasih kapas. Jadi bentuknya kotak. Kapas muka kan kotak ya, dilapis pakai kasa gitu, baru kita pakai gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, adakah besar tekanan saat melakukan pengkopan? Kita sih untuk melakukan hanya itu pakai itu. Bentar ya. Diapain? Oke. Besar tekanan untuk melakukan pengkopan sebetulnya kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau misalkan pasien begitu dihisap 2 kali sudah kesakitan, udah cukup. Bahkan kalau perlu kita kurangi 1,5 gitu, atau satu hisapan. Tapi ada juga pasien yang memang kulitnya tebal gitu. Begitu kita hisap,
3 kali hisapan pun masih oke, ya sudah, teruskan aja. Nggak apa-apa. Karena memang kondisi pasien itu satu sama lain itu berbeda-beda. Tidak sama ya. Jadi boleh untuk tekanan pengkopan itu disesuaikan saja. Makanya tadi di video saya tanyakan, sakit nggak? Nggak. Oke, kalau nggak, saya teruskan atau cukup? Cukup ya sudah. Kalau sakit nggak? Nggak. Kalau saya teruskan gimana? Silakan teruskan. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kita tidak bisa memukul rata semua pasien. Harus ada penyesuaian. Oh, ini anak kecil nih. Anak kecil mungkin cukup 1 sedotan. Oh, ini mah udah dewasa, 2 sedotan masih kurang, silakan 3 sedotan. Ini udah dewasa tapi agak mudah kesakitan. Ya udah, 2 sedotan cukup ya udah. Ya. Jadi besaran tekanan itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang berikutnya, perbedaan titik bekam dengan tiksar. Sama aja, Bu ya. Itu sama aja. Tiksar itu adalah titik bekam di titik keluhan. Ini kan tiksar itu dari titik metodenya Umi Nadiroh ya, metodenya Umi Nadiroh. Jadi beliau mencontohkan titik bekam itu di titik keluhan gitu. Contohnya ada keluhan di sekitar belikat, bekam di situ. Ada keluhan di sekitar pinggang, bekam di situ. Sama, titik bekam juga ya bisa tiksar juga memang titik bekam, Bu. Ya. Tiksar juga memang titik bekam. Jadi tiksar itu adalah titik sesuai sasaran maksudnya gitu. Titik sasaran sesuai dengan keluhan pasiennya. Jadi tidak ada perbedaan. Titik bekam dengan titik satu sama aja. Ya. Baik. Lanjut dulu ya ke kondisi kegawat daruratan. Yang pertama yang dikhawatirkan terjadi pada saat kita membekam itu adalah pasien yang kesurupan. Ini terjadi biasanya kalau kita mendapati pasien yang mengalami gangguan jin ataupun gangguan sihir ataupun gangguan ain. Tadi setan itu tinggal di dalam tubuh manusia itu dalam aliran darah. Maka kalau aliran darahnya kita ganggu, dikeluarkan darah kotornya, yang notabene itu merupakan tempat tinggal jinnya, maka itu akan membuat jin itu tidak nyaman, sehingga akan melakukan reaksi. Salah satunya reaksinya adalah kesurupan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah terapis, tetap tenang, dan tetap zikir. Lepaskan semua kop yang menempel. Jangan sampai pas dia meronta-ronta gitu ya, kopnya masih nempel, kasihan. Nanti pas begitu dia sadar, ini pasti akan kesakitan. Bersihkan semuanya ya secepat mungkin. Terus kuasai pasien agar tidak berontak berlebihan. Ya. Setelah itu lakukan pijatan ringan di area umum wugid, ya, di area umum wugid, tengkuk ya, belakang telinga, sela-sela ibu jari dan telunjuk tangan. Lakukan pijatan-pijatan ringan di situ. Karena biasanya di titik itu yang memang ditinggali bangsa jin. Jadi kalau dipijat di situ biasanya bangsa jin cepat melemah sehingga mudah sadar gitu. Dan cara menyadarkannya juga kita panggil nama pasiennya. Contohnya di sini ada Bu Lestari, misalkan Bu Lestari tiba-tiba pas dibekam mengalami kesurupan, kita panggil namanya, Bu Lestari, ya sadar Bu, sadar Bu ya, ayo Bu, kuasai dirinya, kuasai nafsunya, jangan sampai Ibu mau dikuasai oleh bangsa jin. Ayo Bu, bangun sadar, istighfar Bu, istighfar. Insya Allah kalau seperti itu akan mempercepat proses penyadaran dari pasien kita. Ya, setelah itu lakukan ruqyah syar'inya. Jadi melakukan ruqyah syar'inya itu setelah pasiennya sadar Bu ya. Jangan pas kesurupan kita langsung ruqyah. Pas lagi pasiennya meronta-ronta, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, itu membuang-buang energi karena pasiennya itu sedang sedang benar-benar dikuasai, tidak bisa membalikkan. Tapi kalau si pasiennya yang minta di ruqyah dalam kondisi sadar, di sini pasien itu langsung melakukan perlawanan kalau ada reaksi gitu. Makanya akan mudah disadarkannya. Tapi kalau yang sedang kesurupan jangan langsung disadarkan, tapi sadarkan dulu baru kita ruqyah. Maksudnya kalau yang sedang kesurupan jangan langsung di ruqyah, sadarkan dulu baru kita ruqyah untuk membuang gangguannya. Kalau kita pas pasiennya kesurupan kita ruqyah, maka kemungkinan untuk sadarnya kecil. Paling dia ketawa-tawa aja. Ngapain sih? Apalagi jin kan? Jin juga banyak yang hafal ayat Al-Quran lagi gitu. Insya Allah besok pada materi ruqyah saya akan contohkan. Ada beberapa jin justru yang hafal ayat Al-Quran dan menertawakan terapis ruqyahnya. Ya. Makanya dari pelajaran itu saya simpulkan ternyata yang lebih efektif untuk ruqyah adalah spiritual movement, pergerakan spiritual kita. Bukan diruqyah oleh orang lain bisa sembuh, tapi justru dia yang meruqyah diri sendiri yang bisa sembuh, insya Allah. Karena ruqyah itu kan doa ya. Doa itu akan lebih maksimal kalau kita ikhlas. Doa itu akan mustajab kalau kita ikhlas. Makanya untuk bisa ikhlas dan makanya kita mendoakan diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Ya. Ya. Ini kalau kesurupan. Jadi lakukan ruqyahnya setelah pasiennya sadar.
ya, dan ikuti supaya melakukan ruqyah mandiri. Yang kedua, yang sering terjadi itu adalah pasien pingsan. Pada saat diruqyah pasiennya pingsan. Ini kapan terjadinya? Biasanya kalau pasien pertama takut jarum, yang kedua memang kondisinya lagi lemah. Ada pasien yang begitu kena jarum langsung pingsan, ada Bu. Ya, kita sadarkan setelah pingsan, pasti kaget ya. Oh ini kok pasiennya pingsan. Atau mungkin pas dibekam tidak sesuai gitu, tidak sesuai titiknya. Contohnya orang yang tekanan darah rendah, kita malah bekam di titik yang menurunkan tensi darah, itu bisa pingsan juga gitu. Makanya kita persiapkan diri kita menghadapi kemungkinan seperti ini gitu ya. Gimana kalau pasien pingsan? Cara menanganinya sama, lepaskan semua kop yang menempel, darah dibersihkan secepat mungkin ya. Kemudian baringkan dengan posisi miring ke lambung. Jadi posisinya berbaring ke kanan. Dan jangan pakai bantal. Jadi posisi kepala itu lebih rendah dibanding jantung. Kenapa? Supaya suplai oksigen ke kepala, supaya darah bersih ke kepala lebih cepat karena posisinya lebih bawah. Ya. Jadi baringkan posisi miringnya ke kanan dan posisi kepala lebih rendah dibanding jantungnya. Itu untuk untuk membantu proses penyembuhan orang yang pingsan. Bukan pingsan karena dibekam aja ya, tapi kalau ada orang yang pingsan, kita posisikan seperti itu. Baringkan menghadap kanan ya, dan jangan pakai bantal supaya sirkulasi darah ke otaknya lebih maksimal. Terus longgarkan semua pakaian yang melekat. Kalau dibekam sih saya udah nggak perlu dilonggarkan ya karena sudah tidak berpakaian. Dan berikan udara segar. Kalau memungkinkan beri oksigen. Boleh dikasih oksigen gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya kipas-kipas aja. Atau misalkan dibuka ini ruangannya, jangan terlalu banyak yang berkerumun di situ supaya sirkulasi oksigen ke dalam paru-parunya lebih cepat gitu. Ya. Terus lakukan pemijatan di area parit antara mulut dan hidung, sudut jari kelingking dan titik umum mungkin. Tapi saya lebih senang di sini. Karena biasanya kalau yang pingsan ditekan di sini langsung gitu, langsung sadar di sini. Atau bisa juga diberikan minyak aromaterapi atau aromaterapi gitu ya. Supaya lebih terhirup udaranya gitu. Asal jangan kaos kaki kita aja gitu. Takutnya malah bukan aromaterapi, itu baunya yang luar biasa gitu ya. Silakan dilakukan pemijatan di area parit antara mulut dan hidung dan dikasih aromaterapi. Insya Allah itu akan mempercepat bangunnya orang-orang yang pingsan. Saya beberapa kali ya menemukan orang yang pingsan bukan karena dibekam, tapi memang benar-benar pingsan. Pas begitu dipijat di sini, alhamdulillah langsung kaget gitu. Nah di sini simpul syaratnya banyak. Jadi kalau di sini pijat langsung koordinasi ke otak cepat sekali, langsung sadar gitu. Ya, ini kalau pingsan. Ini ada lagi kondisi di mana pasien kita sering mengalami gatal setelah dibekam. Ada beberapa penyebab gatalnya pasien pada saat dibekam. Yang pertama memang kulitnya alergi. Ya. Yang kedua, banyak daki di kulit itu. Sehingga begitu dilakukan proses pembekaman, si daki itu masuk ke dalam kulit sehingga lebih gatal. Ya. Jadi yang pertama alergi, yang kedua banyak daki, dan yang ketiga gatal pasca bekam itu yang paling sering terjadi itu adalah efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Sebenarnya kalau kita luka aja Bu ya, kita kegores, keiris tuh ya tangan kita, pada saat udah mau sembuh nih, udah mau kering lukanya, itu biasanya kan ada gatal. Nah itu juga sama. Kalau pasca bekam tiba-tiba gatal, itu biasanya disebut efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Ya. Yang selanjutnya, jangan biarkan pasien menggaruknya. Jadi jangan sampai digaruk ya kalau gatal habis bekam itu, karena apa? Karena ada luka. Kalau digaruk, khawatirnya lukanya membesar. Khawatirnya lukanya malah membesar nantinya. Kemudian cukup tepuk-tepuk saja dan berikan penjelasan bahwa gatal tersebut adalah efek histamin atau efek penyembuhan luka gitu. Jangan bilang, misalkan kenapa gatal? Bapak banyak dakinya. Jangan bilang gitu. Nanti malah ditimpuk kita sebagai terapis ya. Enak aja. Ya. Dan yang terakhir yang sering terjadi atau yang bisa saja terjadi pada saat pasca bekam itu adalah darah yang tidak berhenti mengalir. Ini juga penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Mungkin dia mengkonsumsi pengencer darah, sangat mungkin darahnya tidak berhenti mengalir. Atau yang kedua, lukanya terlalu dalam dan terlalu lebar. Terutama yang menggunakan bisturi ya, terutama yang menggunakan torehan. Kalau memang belum terbiasa, ini bisa terjadi. Lukanya tadi bukan cuma kulit parisa yang kena, bukan cuma kulit ari, tapi dermisnya pun kena gitu, pembuluh darahnya pun kena. Ya udah, darahnya ngalir terus. Makanya untuk yang mau belajar menggunakan bisturi,
itu silakan ke balon dulu, ke sarung tangan dulu, ke bagian-bagian lain dulu. Kita supaya terbiasa dulu, oh tidak terlalu dalam, segini aja perlukaannya. Soalnya kalau terlalu dalam, terlalu lebar, tadi lukanya akan susah untuk berhenti. Gitu. Darahnya terus mengalir aja. Ya. Jadi kemungkinannya dua. Yang pertama mungkin emang pengencer darah, yang kedua mungkin kita yang melakukan kesalahan. Nah, caranya kalau darahnya tidak berhenti mengalir, silakan ambil beberapa kasa menjadi satu. Jadi tumpuk kasanya, teteskan minyak herba, dan bahkan beberapa saat pada luka. Jadi kayak diperban lah gitu ya, kayak diperbankan gitu. Si lukanya kayak diperban pakai kasa, langsung ya. Jika masih belum berhenti, kemungkinan luka terlalu dalam, maka harus dibawa ke dibawa ke pusat kesehatan. Contohnya kalau misalkan akibat kesalahan kita yang menoreh terlalu dalam atau terlalu lebar sehingga lukanya terlalu dalam dan terlalu lebar sehingga tidak berhenti lukanya, mungkin harus dijahit ya, terpaksa bawa ke pusat kesehatan. Kita jangan anti dengan kesehatan konvensional walaupun kita mengklaim bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik ya, pengobatan sunnah, tapi jangan merasa bahwa kita tidak perlu pengobatan konvensional karena kita tidak punya izin untuk menjahit. Ya. Kita tidak punya izin untuk menjahit luka. Makanya kalau memang ada luka, silakan bawa ke pusat kesehatan. Ya harus dijahit, dijahit aja. Supaya proses pendarahannya tidak terus-terusan. Itu bahaya. Kalau proses pendarahannya terus-terusan, itu bisa kehabisan darah fatal akibatnya. Ya. Kemudian, saat membawa ke pusat kesehatan, usahakan kasa masih menempel pada luka. Jadi terus si kasanya itu ditempelkan, tidak dilepas. Gitu ya. Ya kayak diperban tadi. Kayak diperban ya. Baik. Mungkin itu ya materi dasar tentang bekam. Insya Allah kita bisa akan review nanti di kesempatan yang lainnya. Dan sekarang sudah masuk waktu asar, mungkin ya dibagi beberapa bagian. Tapi kalau mau ada yang bertanya,